Alhamdulillah. Ada dari biograf juga dari Serbia ya. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Berbicara tentang emosi di dalam Al-Quran tadi disebutkan seperti yang tadi dibacakan oleh Qori dan Sari Tilawah kita bahwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa we are creatures of emotions, bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai emosi. Bagi dalam kehidupan bermasyarakat pun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga pasti akan selalu ada lika-liku kehidupan yang memancing emosi, baik itu dari luar, dari lingkungan luar ataupun dari internal itu sendiri, baik dari ayah, ibu ataupun dari anak-anaknya. Namun pada kenyataannya banyak dari kita itu yang masih susah untuk mengelola emosi itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar kita bisa lebih memanage emosi kita? Bagaimanakah tips dan triknya untuk meredam emosi ketika emosi itu sudah menggebu-gebu di dalam dada? Gitu. Nah, semua itu insya Allah akan dibahas oleh narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang Certified Master Practitioner Neurolinguistics Programming dari NLP Society Indonesia dan Certified Hypnotherapist dari the Indonesian Board of Hypnotherapy. Sekarang ini beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia dan Penasehat Unit Narkoba RS Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Baru-baru ini persisnya pada tahun 2020 kemarin beliau mendapat penghargaan sebagai Parenting and Health Dayah dari Media Muslim Choice Awards. Subhanallah ini Ibu. Dan pada tahun 2018 beliau mendapat penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Ini subhanallah luar biasa sekali sepak terjang seorang Ibu Aisyah Dahlan. Semoga Ibu Aisyah senantiasa dalam keberkahan, diberikan kesehatan dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa menebar manfaat untuk orang banyak. Amin insyaallah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari beliau. Insya Allah, namun sebelumnya sedikit mengingatkan, insya Allah beliau akan memaparkan materi dalam kurang lebih 40 menit ke depan. Dan nanti setelah materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya bisa dipersiapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaannya dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat, baik itu di Zoom atau di YouTube dengan mencantumkan nama dan asal kota. Atau bisa dengan memanfaatkan fitur raise hand bagi yang ingin bertanya langsung via Zoom. Baik, Ibu, apakah untuk share screen-nya siap? Nampaknya belum ini ya, belum jadi co-host ya. Oh belum? Oh ya, sebentar. Ya, masih belum bisa share screen ini. Oke, ya. Ibu Dewi bisa minta tolong atau Mbak Ninu? Ya, sambil menunggu kita saling menyapa dulu aja ya. Oke, ya. Kalau gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah. Amma ba'd. Ya. Insya Allah, alhamdulillah ini saya senang banget ini ya. Ini kalau bahasa Jerman apa? Ich bin sehr glücklich gitu ya. Glücklich ya. Senang sekali diundang ya, vielen Dank ini for undangannya ya, dan tadi sudah diperkenalkan Masya Allah oleh Ibu Umi Muyassarah. Saya senang sekali kalau mendengarkan informasi perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat Fillah di negeri orang ya, Masya Allah tadi terdiri dari 4 kelompok yang luar biasa, Masya Allah. Dan yang saya hormati ke Ibu Dewi Pramawati, ketua dari NIB ya, Ngaji Ibu-Ibu Bremen, kemudian Mbak Ninu Sutiono, Kajian Muslimah Hamburg ya. Kemudian di Hannover ada Mbak Manda dan ada di Mbak Halida di Arkadina Braunschweig ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat ya. Bleb gesang gitu ya.
Dan tadi saya lihat-lihat juga, Masya Allah tadi ada yang dari Munich. Munich itu di sebelah selatan ya, di bawah ya Munich itu ya. Jadi Jerman ini ada utara, selatan, timur, dan barat ya. Berlin juga sudah terbuka sudah lama ya. Alhamdulillah, dan semua sahabat-sahabat villa di seluruh dunia, saya lihat juga yang di Indonesia banyak ya, dan kemudian di tempat-tempat lain, alhamdulillah. Dan hari ini panitia memilihkan kami tentang judul emosi ya. Baik, karena mau bicara emosi akan bicara otak manusia, saya coba cek dulu, mudah-mudahan sudah bisa share screen ya. Oh ya, alhamdulillah Sudah sepertinya Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ya, sudah terlihat mudah-mudahan ya. Iya. Bismillah, kita mulai ya. Nah, mengelola emosi, merawat keluarga ya. Ini ada saya cantumin sedikit, ada bahasa-bahasa Jermannya, siapa tahu ada yang mau yang lebih apa namanya lancar bahasa Jermannya dibanding bahasa Indonesianya karena sudah puluhan tahun ya, Masya Allah. Ya, baik, bicara emosi, ini saya sering berkata bahwa emosi ini sebenarnya dari bahasa Latin, ya berasal dari kata emovere, keluar, dan movere bergerak. Jadi emosi ini berarti bergerak keluar, ya. Kalau bahasa Latin, tapi kalau emosinya dari bahasa Inggris yaitu emotion, itu singkatan dari energy in motion, ya, energi dalam gerakan juga. Ya, jadi rupanya orang kalau emosi bergerak ya, bergerak ya. Nah, kemudian kita mengambil sumbernya dari Daniel Goleman. Beliau ini adalah orang yang ahli ya dalam menemukan riset-riset tentang emotional intelligence. Ini bukunya populer sekali dan dikatakan ya emotional intelligence ini ya atau emotionally intelligence ya gitu ya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik, mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Ya, tadi sudah ditampaikan oleh sahabat-sahabat semua, termasuk tadi Mbak Nida juga bahwa kita ini memang manusia ini ada emosinya. Ya. Sebetulnya itu supaya hidup dinamis. Ya, nah. EQ, ya, emotional quotient itu sekarang sangat-sangat diperhatikan. Ya, ada orang IQ-nya, intellectual quotient-nya tinggi, tapi emotional quotient-nya rendah. Dalam kehidupan dia kurang beruntung. Ya. Ada orang IQ-nya, intellectual quotient-nya sama aja atau standar ya atau ya rata-rata, tapi berusaha untuk senantiasa belajar tentang emotional intelligence ya. Nah, itu hidupnya beruntung loh, beruntung. Ya, artinya setiap hari ya akan mempunyai komunikasi yang harmonis sehingga fisiknya sehat, mentalnya juga sehat ya. Nah, ini yang harus kita juga pahami dan emosi ini adalah manajemen emosi ini adalah perjuangan seumur hidup. Ya, tinggal hari ini nilainya berapa, besok nilainya berapa, waktu berjuang dan waktu ujiannya ini gitu, ya. Baik, kemudian keluarga cerdas itu ternyata keluarga yang pandai mengelola emosi. Berarti kecerdasan emosi, emotional intelligence ini memang sangat diperlukan ya. Walaupun kita sudah pernah belajar, saya lihat beberapa sahabat-sahabat sudah pernah juga belajar tentang emosi ini saya perhatikan ya. Tapi sesuatu yang ya kalau buat saya sendiri kenapa saya suka sekali menjelaskan tentang emosi itu sebetulnya karena saya masih terus belajar bagaimana sih memanage emosi ya. Barangkali hanya baru sebuah ilmu saja atau pengetahuan saja, belum menjadi sebuah auto skill ya. Karena yang diharapkan sebenarnya jadi auto skill ya, skill-skill yang otomatis untuk menghadapi hal-hal yang kita hadapi sehari-hari ya. Baik, nah ini adalah otak manusia, human brain atau menschliches Gehirn gitu ya, Gehirn ya. Itu jadi saya lama-lama belajar bahasa Jerman tadi malam itu. Oh, otak tuh tulisannya Gehirn gitu ya, Gehirn ya. Masya Allah. Jadi otak manusia ini ada otak besar dan ada otak kecil, ada otak besar dan otak kecil ya. Ini saya senantiasa di dalam modul-modul dimanapun ya, baik seminar umum, di workshop, di training dan sebagainya, selalu memperkenalkan otak kita nih. Karena kita kadang-kadang nggak lihat kita punya otak.
Atau bahkan kita kadang-kadang lupa kalau kita punya otak. Nah, inilah Allah kasih otak di dalam kepala kita masing-masing, ya, dilindungi dengan banyak lapisan, Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau ilmu neuroscience mengatakan intinya otak itu otak emosi. Ya, gini, otak emosi ini. Disebutnya the limbic system ini. Ini inti otak ini. Artinya semua apapun yang ada di otak kaitannya sama emosi juga. Ya, jadi tadi betul ya Mbak Nida sudah sampaikan bahwa ya kita nih nggak bisa lepas dari emosi karena memang itu yang bikin hidup kita lebih hidup gitu ya. Karena pernah suatu ketika emosi seseorang itu dikebiri oleh Daniel Goleman. Dia mau bikin penelitian. Kalau emosi ini dikebiri, kira-kira hidup orang malah semakin baik atau semakin buruk? Ternyata semakin buruk. Orang nggak punya emosi. Apa yang terjadi? Banyak orang yang emosinya dikebiri, ya, yang terjadi adalah sewaktu keluarganya ya dianiaya, orang itu tidak membela, tidak ada marah. Istrinya diambil laki-laki lain, dia tidak marah, dia akan ketawa-ketawa. Nah itu kan berarti emosinya sudah nggak benar itu ya, dikebiri ya. Anaknya dipukul orang, dia nggak balas, dia senyum-senyum aja. Ya, hartanya diambil orang, dia tidak berjuang untuk mempertahankan hartanya. Ya, nah kehidupan yang begitu ya itu tidak aman dan tidak nyaman itu. Makanya ternyata memang emosi ini Allah ciptakan dengan segala macam ya dia kekayaan anugerahnya, makanya perlu kita pelajari. Setelah pelajari akan ada pemahaman. Setelah paham akan ada kesadaran. Ya, bahwa kita ini perlu memanage emosi. Nah, semua manusia ada, bahkan hewan golongan mamalia juga ada, maka ini sering disebut mammalia's brain. Ya, jadi otak mamalia. Ya. Dan kalau otak mamalia ini kita tidak pelajari, tidak kita fahami dan tidak kita kelola atau manage, itu akan ya membuat seseorang ini ya derajatnya turun, lebih turun dari binatang ternak. Ya, ini. Ya. Baik, kemudian di dalamnya itu nih ya kurang lebih seperti ini nih. Ya, 3 dimensinya persis di tengah otak, terdiri dari struktur-struktur ya. Struktur-struktur ya. Nah, begini. Ya, di dalam otak kita masing-masing. Mulai dari anak dalam rahim itu ya, janin dalam rahim sampai pun usia kita sekarang sampai juga nanti kita tua, otak emosi tetap begini dia komposisinya ya. Hanya terkadang sering ada gangguan karena tekanan-tekanan kehidupan ya. Jadi makanya ada disebut gangguan emosi. Awalnya gangguan emosi, lama-lama gangguan mental atau disebut mental disorder. Ya, nah, baik. Kemudian ada juga di bawah otak emosi itu sering kita sebut batang otak atau otak reptilian brain. Ya, di sini ada satu mekanisme respon tubuh pada saat otak reptil ini bekerja, yaitu fight or flight mechanism. Ya, mekanisme fight or flight. Ya, count order flow, gitu. Ya, jadi pada saat batang otak bekerja, tubuh kita itu cuma ada 2 reaksi, serang atau lari atau kabur, flight ya. Cuman 2 itu. Masa nggak inget sih yang lain? Iya memang kalau pas batang otak atau reptilian brain ini yang bekerja. Karena memang Allah berikan reptilian brain ini kepada seseorang itu untuk kondisi-kondisi bahaya. Kondisi-kondisi yang menyerang diri manusia. Ya. Misalnya diserang oleh binatang buas, diserang oleh orang-orang yang buas, atau kondisi alam yang sedang buas, ya, misalnya gempa tiba-tiba, banjir, ya, atau apapun yang membahayakan manusia itu, maka ya konsentrasi otak bekerja pada reptilian brains atau batang otak, sehingga tubuh nggak mikir macam-macam, cuman 2 aja, kabur atau serang gitu. Ya, pada saat kita misalnya dikejar binatang buas, ya, biasanya binatang buas itu paling kalau di luar rumah apa sih, anjing gitu ya, itu nggak mikir macam-macam, nggak mikir aduh kasihan anjing itu baik, aduh kasihan anjing itu lapar, aduh nggak mikir itu, ya pokoknya kamu di awal-awal itu fight or flight.
serang atau kabur dulu untuk menyelamatkan dirimu kan gitu. Ya. Atau di luar rumah tiba-tiba mau dicopet orang atau dibegal ya atau mau dicuri dan sebagainya, itu nggak usah mikir bahwa kasihannya bapak ini barangkali dia copet uangnya kurang ya, nggak ada buat buka puasa, nggak ada buat sahur, nggak usah mikir gitu dan nggak bakalan kepikiran begitu ya, tidak bakal kepikiran begitu. Sesaat waktu pertama-tama ada serangan pasti cuman fight or flight ya, jadi cuman count order fluke gitu ya. Nah, supaya kita selamat. Nanti sudah beberapa menit kemudian baru kepikiran, besoknya baru kepikiran. Oh, kasihannya bapak-bapak kemarin kayaknya minta-minta ya, minta-minta tulisannya ada ya. Awalnya cuman tulis ich haben Hunger gitu ya. Tapi lama-lama kok dia nyerang gitu atau dia mau copet kita, makanya kita ya beresponnya fight or flight ya. Nah, tapi di dalam kehidupan kita kadang-kadang satu dua terdengar suara ya. Mohon maaf Ibu, kayaknya ada yang suara bocor. Iya. Ibu suaranya masih ke mute kayaknya. Satu dua terdengar Ya. ya Mbak Dinda ya. 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 Baik, kembali ke reptilian brain ya. Reptilian brain ini kadang-kadang kita suka pakai berhadapan dengan suami atau sama anak atau sama kerjaan rumah tangga kita. Ya, makanya kadang kita suka menyerang suami atau menyerang anak-anak. Ya, atau kita lari dari kerjaan sehari-hari. Karena kita menggunakannya dengan reptilian brain, ya. Reptilian brain ini untuk hal-hal yang berbahaya ya. Nah, ini kalau digabungkan jadi gini, mammalia brain, reptilian brain, dan ada satu lagi yang disebutnya neocortex. Nah, ini manusia dengan hewan mamalia ini bedanya di sini nanti, di neocortex. Mamalia juga punya neocortex tapi lebih tipis ya dibanding kita, ya. Di daerah neocortex bagian tengah sini ini Allah kasih program tentang watak dan bakat ya atau multiple intelligence ya di sini. Nah, di depan ini prefrontal ini di belakang dahi ini adalah tempatnya ya pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah nih di sini. Jadi kalau ada anak kita atau diri kita waktu kecil dinasehati orang tua atau bapak ibu guru itu didengar oleh telinga, pesannya dibawa sampai ke prefrontal. Jadi ilmu-ilmu tuh di sini. Kita belajar di taklim, ya, kita kaji, mengkaji, ya, begitu juga waktu mengaji itu ilmunya di sini. Ya. Kalau pengalaman di mana Bu Aisyah? Pengalaman agak ke sini nih. Ya, agak ke tengah di neokorteks, agak ke tengah dan dekat dengan otak emosi pengalaman itu. Ya. Nah, ini. Jadi, selama ini walaupun kita belajar ya, belajar sendiri kah atau belajar dengan para guru kita ya, kemudian belajar dengan YouTube kah atau belajar virtual atau belajar yang ketemu langsung, itu kan ilmunya di sini ya. Nah, namun pada kondisi-kondisi tertentu, pada saat kita berhadapan dengan situasi yang membuat mammalian brain dan reptilian brain ini tegang, maka ilmu-ilmu, pengetahuan, pelajaran, informasi yang sudah kita pelajari ada di prefrontal itu terblokir sementara. Jadi lupa tuh. Marah sama anak, karena apa? Ini tegang nih. Batang otak tegang, otak mamalia tegang. Karena dia marah, batang otaknya tegang, kepengennya fight aja. Ya, lupa kalau anak ini masih kecil, barulah umur 3 tahun, dia baru perlu bimbingan. Itu lupa ilmu itu, padahal sudah seminar parenting. Lupa. Ya, lupanya kenapa? Terblokir sementara ini informasi di sini. Nggak bisa terakses istilahnya, hang ya. Itu. Tapi sementara. Jadi kita diminta juga untuk pandai memanage batang otak dan otak mamalia ini. Sehingga apa? Sehingga walaupun di awalnya kesal, ada marah, ya, tapi kita langsung ingat bahwa oh iya dia kan masih kecil anak ini, ya. Oh iya kan dia anak laki-laki, memang laki-laki senang bermain. Oh iya ya, bapaknya juga laki-laki, ya, juga senang main.
Karena eranya digital mainnya pakai gadget. Oh iya ya, itu semua oh iya ya itu ada di sini. Dan terblokir sementara pada saat mammalian brains dan reptilian brains ini dia tegang atau hang. Ya. Makanya juga jangan salah kalau kita misalnya kuliah ya, Mbak Nadia masih kuliah ya Mbak. Ya, kemudian juga sudah belajar sedemikian rupa pas ujian tegang itu aduh lupa-lupa ingat itu, aduh itu kemarin itu loh yang saya baca halaman sekian. Nah itu karena tegang ini batang otak. Dia nggak bisa diakses untuk keluar ke ini ke sumsum tulang, untuk jalan ke badan itu nggak bisa. Ya nggak bisa karena tegang. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa diakses ya jadinya hang gitu. Ya. Nah ini saya sering banget cerita tentang otak emosi dan izinkan saya cerita tentang otak emosi dengan cara populer ya. Karena kalau kita bicara secara anatomi, fisiologi ya, kemudian neurofisiologi, wah itu lama banget itu. Itu makan waktu bersemester-semester ya. Ini saya mohon izin, mungkin ada teman-teman sejawat juga yang mengikuti. Ini saya sampaikan secara populer supaya lebih mudah kita ya memahaminya ya. Baik. Ya. Jadi sekali lagi bahwa batang otak dan otak mamalia ini perlu kita rilekskan ya. Dan bisa jadi sahabat-sahabat semua sudah melakukannya. Hari ini tuh hanya ya review saja atau merefresh saja apa yang sudah pernah dilakukan ya. Nah, ini ada level emosi, emotional ebene. Ya, jadi level emosi ini ada di diri kita karena kita punya otak emosi. Ya, nah ini emosi ini nggak bisa hilang, memang ada di otak. Ya, dia hanya bisa dikendalikan atau dikelola. Apa Bu Aisyah? Ya, pada saat emosi sedang turun, jadi kalau kita marah tuh rupanya turun. Cuman kita menganggap marah itu kita lagi tinggi gitu ya. Ya, nampaknya tinggi, padahal yang lebih tinggi itu emosi yang positif sebetulnya. Jadi sewaktu dia turun, itu lazim atau itu wajar karena ini ada di otak kita. Ya, yang diminta adalah cepat-cepat naik ke atas. Itu saja sebetulnya. Hari ini kesel marah sama anak karena mungkin pagi-pagi lah macam-macam lah ina inu atau nggak bantuin kita lah. Ya, kita turun tuh. Ngasih tahu anaknya dalam kondisi marah. Ya. Tapi karena kita tahu bahwa kalau kita memberitahu kondisi marah, itu berarti kita di negatif energi ya atau energi negatif itu banyak membawa kemudaratan. Ya, kalau kita sudah mengerti tentang level emosi nih ya. Beberapa teman-teman ini saya perhatikan juga sudah hafal nih level emosi ya. Emosional ya. Nah, jadi tapi pada saat kita lagi kesel dan marah itu wajar, memang ini ada di otak kita. Hanya bolehkah marahnya ya sebentar aja. Cepat-cepat move on, cepat-cepat naik ke atas. Ya, cepat-cepat naik ke atas supaya kita lebih sering, saya katakan lebih sering ya, bukan selalu, lebih sering berada di level positif energi. Lebih sering, bukan selalu. Ya, karena bisa ya turun ini, tiba-tiba turun. Ya, punten misalnya lagi asik-asik seminar, tiba-tiba wifi turun, mati lampu. Itu bisa turun loh emosi kita tuh kesel. Aduh, mati lampu. Minimal gitu ya. Ya, makanya saya katakan tidak selalu kita ada di sini. Tapi lebih sering, itu pun kalaupun turun, cepat-cepat naik ke atas. Segera naik ke atas. Mana caranya? Segera naik ke atas. Ya, nah itulah yang perlu kita kuasai. Bukan hanya dipelajari, tapi dikuasai. Ya, dikuasai dengan beberapa cara-cara. Ya, nah, kalau digabungkan dengan ilmu nafs, ini ada lawama, ada amarah, ada mutmainnah memang. Ya, walaupun ini pembagian nafsunya masih 3 besar, karena nafsu ini bisa dibagi 7 ini. Ya, tapi ini 3 besar seperti ini. Ya, dan paling bawah ini ada apatis, ya. Dan kalau apatis ini tidak cepat-cepat ditangani, maka masuk ke depresi. Depression, ya.
Ini. Dan kalau sudah depresi, ini sudah harus rujuk ke dokter. Ya, karena udah depresi. Ya. Kita baru cuman bisa menangani sampai apati sebagai ibu, sebagai keluarga atau sebagai teman sampai sini aja. Apati saja kadang-kadang sudah harus ditangani psikolog. Ya. Tapi kalau depresi ini sudah ranahnya psikiater. Ya. Dia harus diangkat sedikit dengan obat. Supaya naik ke sini barulah ditemani dengan psikolog, ya, supaya naik lagi ke atas, ya, baru naik lagi ke atas lagi seperti itu, ya. Nah, di atas enlightenment ini, Aufklärung, ya, gimana sih bacanya ini, Aufklärung, ya, itu ternyata ada emosi juga, tetapi sudah tidak wajar juga, itu sebutnya manik, ya. Ini nggak wajar. Ini sudah berlebihan, ya. Atau kalau di dunia narkoba ini kalau lagi mabok tuh di sini manik, mabok. Ya. Terus kalau pernah mendengar mungkin satu diagnosis kelainan emosi disebut bipolar. Nah, bipolar itu adalah kondisi ya pernah di atas 2 minggu, sekitar 2 minggu, kemudian langsung turun 2 minggu depresi. Makanya bipolar itu disebutnya fase manik depresi. Ya, 2 pekan atau sebulan di sini, sebulan di sini, naik lagi sini. Wah, jadi terlalu ekstrim. Makanya teman-teman bipolar semoga bisa hidup dengan tenang itu harus dengan ya konsultasi dengan psikiater dan psikolog. Ya, karena memang harus diatasi. Ya. Nah, jadi yang lazim itu adalah yang di sini, ya. Nah, teman-teman nanti suatu ketika mungkin searching tentang emotional atau level emosi, mungkin akan dapat juga bukan kayak tangga tapi lurus kayak gini. Nah, ini emotional nya dari Profesor David Hawkins, ya. Dia ke atas. Dia masih bagi di bawah apati ada guilt, ada shame, ya. Nah, baru di bawahnya depresi. Kalau tadi saya memang pakai supaya lebih mudah saja dihafal, ya. Tapi selebihnya hampir sama, hanya beberapa tempat saja kita nggak pakai ya supaya lebih mudah dihafal sebetulnya. Ya, ada juga ya sudah di bahasa Indonesia kan, ya. Jadi persis di sini nih dimulai dari sombong nih, anger dan selebihnya itu adalah disebutnya force, ya. Ini otak reptilians yang bekerja. Mulai dari courageous ke atas itu power. Ya, nah ini ada yang pakai seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti searching tentang level emosi, nanti nggak usah heran. Kok nggak kayak tangga ya Bu Aisyah? Ada yang kayak gini, tapi sama dia makin ke atas makin naik, ya. Dan paling tinggi adalah enlightenment, ya. Kemudian ada yang bikin kayak gini, ya, bikin kayak gini nih, ya. Jadi kayak apa nih ya, busur, ya, busur. Tapi tetap sama, paling tingginya adalah enlightenment, ya. Kalau saya memang lebih senang sharingnya bentuk tangga. Karena lebih mudah diceritakan atau lebih mudah diilustrasikan bahwa emosi itu memang naik turun, naik turun, naik turun. Ya, kadang lagi turun cepat-cepat naikin, tapi kadang lagi turun terlalu turun di bawah, untuk naik butuh waktu. Nah, seperti itu. Ya, ada juga bentuknya kayak gini. Ya, bikin tangga kayak gini langsung tahu-tahu udah di power aja di sini. Ya, jadi maksud saya teman-teman kalau satu ketika men-searching, nah ini sudah juga tahu ya. Nah, kalau anak-anak ada, ya, ini emosi dasar anak, ada emosi senang, ya, gluklis, ya, gimana nih belajarnya? Sedih, ya, ada sedih, ada takut, ya, angst, ya, ada marah, ya. Nah, ini kalau anak yang belum balik, ini ada 4 emosi dasar. Ya, jadi tetap ada 1 emosi yang positif, ada 3 emosi yang negatif. Ya, tapi nanti kalau sudah mulai balik ke atas, ya seperti kita, nah itu tadi lebih detail lagi, ya, tangganya lebih banyak lagi, ya. Jadi kalau orang dewasa ya seperti ini ya, lebih besar, ya, lebih detail, dan bahkan tadi kalau punyanya David Hawkins itu lebih dipecah lagi di sini, antara damai ke enlightenment dipecah di sini, antara menerima ke damai dipecah di sini. Ya, saya bikin kayak gini supaya gampang aja. Karena saya pribadi untuk bisa memanage emosi harus tahu tangga emosi atau emotionally able ini harus tahu, bahkan harus hafal.
harus hafal. Bahkan saya juga menghafalkan frekuensinya. Ya, karena setiap jenis emosi ada frekuensinya, itulah makanya waktu dipetakan, waktu digambar, kok kayak tangga ya kayak gitu. Ya. Nah, di Al-Baqarah 153, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi ini sebetulnya penolongnya. Ya Bu Aisyah, kalau itu mah saya udah, ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena memang ini penolongnya, sabar dan sholat. Ya, mari kita elaborate dulu sedikit ya tentang sabar dan sholat dari ilmu neuroscience ya. Ya. Kalau sabar gimana ya Bu Aisyah ya? Nah, rupanya cara sabar itu paling banyak dari tarikan nafas dalam. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang tadi di kelompok busy dan juga di kelompok mahasiswa dan mahasiswa yang juga sudah berkeluarga itu ya terasa kan lebih sering tarik nafas ya. Ya, terasa tarik nafas berkali-kali. Gimana Mbak Nida? Dikit-dikit tarik nafas ya. Itu betul Gitu sekali kan? itu Bu, Masya Allah. Ya, Jadi itu istri, udah jadi benar itu. mahasiswa, jadi ibu, itu luar biasa ternyata Bu Aisyah. Iya, itu sudah betul itu. Itulah langkah-langkah sabar adalah tarik nafas dalam, ya. Tergantung kasusnya, ya, tergantung sama siapa juga kita marah, ya. Beberapa teman-teman suka tanya, Bu Aisyah, tarik nafasnya berapa kali sih? Saya bilang tergantung case, tergantung masalahnya, tergantung siapa yang dihadapi. Kalau ngadapin anak itu lebih cepat loh. Tarik nafas cuma 3 kali langsung kita sudah level emosi itu sudah naik gitu. Ya. Tapi kalau sama suami itu bisa 3 kali lebih lama, bisa 9 kali tarik nafas. Bisa kayak gitu. Ya. Pekerjaan juga di bawahnya suami itu. Kenapa ya kalau sama suami bisa gitu ya? Karena dia orang paling dekat dengan kita. Dan dengan paling dekat kita selalu banyak harapan, padahal kita beda. Nah itu, ya udah paling dekat kita berharap kita bergantung pada dia, ya berharap dia mengerti kita, dia nggak ngerti kita. Betul-betul nggak ngerti, laki-laki itu nggak ngerti perempuan. Makanya mengapa pada saat kita membahas tentang otak pria wanita itu sangat-sangat menarik ya, dan sampai kapanpun sangat menarik ya. Hari ini memang tidak bahas itu, tetapi lebih bahas bagaimana sih otak emosi tadi supaya nggak tegang ya, dan otak reptilian tadi gimana caranya supaya cepat rileks. Gitu. Jadi tarik nafas ya. Terus apa lagi Bu Aisyah, masa tarik nafas aja? Iya tentu ada teknik-teknik berikutnya, yaitu ya memperbanyak istighfar. Mungkin teman-teman yang sudah sering lihat saya punya modul ini kok istighfar terus ya Bu Aisyah. Iya karena memang kalau kita sedang tegang, sedang otak mamalia dan otak reptil itu tegang, nggak inget apa-apa. Makanya udah bisa tarik nafas aja syukur. Udah bisa inget istighfar aja syukur. Ya. Karena ternyata pada saat istighfar itu ada mekanisme tarik nafas juga. Atau bahkan dia keluarkan dulu karbon dioksida ya. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau ibu-ibu pakai endingnya. Nah itu. Astagfirullahaladzim. Itu karbon dioksidanya keluar dulu tuh. Astagfirullahaladzim. Nah abis itu hidung langsung tarik oksigen lah. Coba deh istighfar sama-sama yuk. Astagfirullahaladzim. Nah, perhatikan hidung ya. Ya. Ya, habis itu perhatikan hidung ya Bu Nida ya. Perhatikan hidung Bu Nida, dia automatically tarik oksigen. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, dia langsung tarik oksigen kan? Otomatis tuh. Astagfirullahaladzim. Iya, ada udara yang masuk. Iya, langsung otomatis nggak kita suruh. Ya. Dan justru pada saat habis istighfar, oksigen yang diambil lebih banyak dari tarik nafas dalam tadi. Jauh juga lebih banyak dari nafas biasa. Saya sambil ngomong kan bernafas nih. Tapi oksigen yang diambil waktu nafas biasa cuma 1 liter. Kalau tarik nafas dulu, tadi tarik nafas dalam kan kita inspiring dulu ya, inspirasi dulu baru ekspirasi ya.
Nah, itu 3 liter. Tarik nafas dulu, tarik oksigen dulu. Itu 3 liter. Ya. Tapi habis istighfar, karena di dalam ya zikrullah, kalimat-kalimat zikrullah ini ada lafaz-lafaz dan ada di antaranya huruf-huruf jahr, yang pada saat huruf jahr itu dilafazkan, karbon dioksida keluar. Astagfirullahaladzim. Nah, itu oksigen yang masuk 5 liter malah. Lebih banyak. Lebih banyak. Dan oksigen itu akan masuk ke paru-paru dengan waktu cepat, paru-paru bertukar dengan karbon dioksida tadi, dan oksigennya lewat pembuluh darah masuk ke jantung. Jantung pompa langsung naik ke otak, kena batang otak, kena otak mamalia. Yang darah ke atas lebih banyak bawa oksigen. Maka relax itu. Relax. Baru ingat lagi, oh iya ya, kasihan suami saya capek. Oh iya ya, kasihan anak-anak juga bosan sekarang, sekolah ini nggak seperti dulu kan gitu ya. Main di luar nggak seperti dulu. Itu baru ingat itu kalau sudah oksigennya sampai di mamalia brains dan reptilian brains. Lewat mana? Tentu lewat dibawa oleh darah yang dipompa dari jantung, dan ambil oksigennya dari inspirasi tadi, atau kalau istighfar keluar dulu karbon dioksida. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bahkan yang luar biasanya, ya pada saat kita lafazkan Allah, ya Allah, ya itu oksigen yang ditarik banyak setelah dikeluarkan dulu karbon dioksida. Dan semua zikrullah yang ada lafaz Allahnya, ya itu mengeluarkan karbon dioksida banyak, dan akhirnya hidung tarik oksigen lebih banyak. Itu nggak mudah loh bikin kalimat-kalimat kayak gitu. Ya Allah, ya Rabb. Makanya istighfar. Bu Aisyah, saya udah istighfar, alhamdulillah. Orang kalau nggak dari dulu biasa istighfar, susah istighfarnya. Susah betul deh. Ya. Dan keutamaan istighfar itu banyak. Salah satu hadis saja saya ambil satu ya, karena kalau kita bahas istighfar itu kadang-kadang 2 jam nggak cukup. Kita ambil satu ya. Satu hadis saja, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Beres dong semuanya Bu Aisyah dengan istighfar. Betul. Ya, demi Allah betul. Hanya banyak orang meremehkan istighfar ini. Ya. Jadi kalau kita anggap kita sulit ini berhadapan dengan keluarga, pekerjaan, sekolah, apalagi di negeri orang ya. Kalau di negeri sendiri kan bisa titip-titip tetangga, bisa titip-titip mertua ya Mbak Nida ya. Kalau negeri orang ya Allah, tadi ya sudah disampaikan bahwa mulai dari serok es salju dia sudah sendiri. Saya kebayang ya. Saya kebayang makanya, dan saya juga paham sekali sahabat-sahabat warga negara Indonesia di negeri orang itu sangat erat ya, sangat erat itu persaudaraannya, karena saling bantu ya. Iya, itu juga ada Mbak Junita nih hari ini juga hadir. Juga mungkin di Qatar juga ya Mbak ya. Iya, nggak ada yang bantuin di rumah, akhirnya sesama teman-teman Indonesia, Masya Allah. Pokoknya sahabat-sahabat yang di luar negeri ini luar biasa. Ya, nah jadi dengan istighfar tuh kesulitan ada solusinya. Masalah ada penyelesaiannya. Bahkan kalau rezeki terhambat aja itu dilapangkan. Gimana mekanismenya Bu Aisyah? Kok cuma satu istrinya? Ini baru cerita mekanisme inspirasi ekspirasi saja. Ya, ini dengan istighfar, karena batang otak rileks, otak emosi rileks, maka otak yang sudah ada ilmunya kita, ada keterampilan hard skill-nya kita yang kita pelajari dan pengalaman kita jadi teringat kembali. Oh ya harus kayak gini. Oh ya harus kayak gini. Oh ya harus begini gitu. Tapi kalau belum istighfar, maka mau belajar sebanyak apapun hang. Ya. Kalau bahasa Jerman hang apa Mbak Nida? Lagi senang belajar bahasa Jerman nih supaya kalau nanti ke sana udah lancar. Apa ya? Hang. Apa itu? Hang itu apa sih? Iya. Kalau tegang apa tegang? Stau.
Macet itu. Stout. Macet ya, 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 gitu stout. ya, iya ya. Tahu bilangnya stout. Ya. Itu yang ngomongnya scout. Oh, Masya kalau tahu Allah. macet. Macet, iya betul macet. Ilmunya macet. Ya, jangankan misalnya mau bikin kopi aja macet itu cara bikin kopi nggak ngerti itu kalau kita lagi marah banget itu macet itu. Masa bikin kopi aja macet? Iya. Saya selama ini enggak ya karena tanpa sadar kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus tanpa sadar kita tarik nafas. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah. Makanya langsung bikin kopi. Itu pun bikin kopinya gemeteran. Aduk kopinya itu sampai airnya tertumpah-tumpah karena saking sakit hati diomongin sama suami. Ya, itu udah nggak lembut, cuk. Udah kemana-mana itu. Ya, saking macetnya tadi itu. Ya, kita nggak rasa karena bersyukur sekali kita istighfarnya mendarah daging. Itu sangat bersyukur. Ya, jadi enak dong Bu Aisyah. Sebetulnya kita sudah punya hanya perlu sedikit mengetahui cara kerja si otak ini sehingga waktu istighfarnya itu lebih luar biasa lagi, lebih bermakna lagi. Cuman mau tahu itu aja sebetulnya. Ya. Nah, jadi salah satu gaya atau teknik sabar itu istighfar, perbanyak istighfar atau istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau tahlil la ilaha illallah. Ya. Nah, kita kalau habis tahlil tuh la ilaha illallah. Itu oksigen tarik, Bang. Makanya pelan-pelan. Istighfar pelan-pelan, tahlil pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kalau digabung astagfirullahaladzim. Nah, itu enggak sempat tarik nafas itu. Karena digabung. Astagfirullahaladzim. Enggak sempat tarik nafas. Ya. Satu-satu astagfirullahaladzim. Biar dia tarik nafas dulu astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kita kalau melafazkan lafaz itu tiba-tiba air mata keluar. Enggak apa-apa. Air mata itu adalah mekanisme alami Allah berikan kepada manusia untuk merilis emosinya. Karena banyak orang bilang jangan nangis. Itu yang keliru. Nangislah. Ya, nangislah. Selama masih bisa nangis. Karena ada satu waktu nggak bisa nangis kita. Kering air mata itu. Makanya banyak orang bilang sudah kering air mata ini. Ya, iya. Karena melarang dirinya nangis mungkin selama ini. Makanya kering air mata. Air mata juga, ngapain rugi orang ini nggak mau nangis, ngapain saya munculkan air mata. Bahkan air mata bukan keluar pada saat kita sedang di lawamah saja. Bisa keluar di amarah, bahkan waktu di nafsu mutmainnah dia bisa keluar. Ya, nah itu. Nah sekarang, sholat kok bisa jadi penolong ya? Untuk sebuah kondisi ya, khususnya emosi. Karena pada saat kita bersujud ini, posisi jantung lebih tinggi dari otak. Maka darah yang mengalir ke arteri jugularis dulu nih ya, terus ke arteri-arteri yang tipis-tipis itu ya, itu banyak. Banyak. Ya, itu banyak. Sehingga bagian otak yang kalau sedang posisi berdiri nggak bisa ada darahnya, ini kena. Terutama yang di depan nih. Otak lobus frontalis, prefrontal cortex ini nih, yang di lobus frontalis yang di depan di belakang dahi ini, yang tadi kita belajar bahwa di sini tempat ilmu, itu kalau kita posisinya berdiri jarang kena aliran darah. Ya, misalnya kita ambil lihat ini ya, misalnya nih. Nanti kita lihat ya. Nah, jarang kena aliran darah. Makanya dia butuh posisi sujud. Orang banyak belajar ilmu, kemudian banyak seminar, tapi jarang bersujud, atau kalau bersujud pun tidak tumakninah, maka itu ilmu hanya jadi ilmu saja. Nggak barokah ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak dialiri darah yang membawa nutrisi, nutrien, dan oksigen. Dia cuma tahu doang. Nggak ngerti-ngerti. Ya, nggak paham-paham, nggak sadar-sadar. Karena jarang dialirkan darah. Ya, makanya teman-teman kita yang agamanya Nasrani, ya Katolik, Hindu, Buddha, mereka mencari cara untuk sujud kan. Kalau kita di ibadah khusus kita udah dikasih sujud.
Mereka mencari cara, maka muncullah ada olahraga-olahraga seperti yoga yang mencari cara untuk sujud gitu. Tai Chi juga ada cara untuk sujud. Tapi kita ya umat Islam ini ya ibadah khususnya saja itu ada sujud. Dan ini Allahu Akbar ya. Ya. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim nomor 482 dari Abu Hurairah, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a, ya. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu, ya. Ada yang mengatakan doanya nggak boleh dilafazkan, ya, dibatinkan saja, apapun itu. Tapi kata Nabi ini riwayatnya ya hadisnya sahih. Kita suruh perbanyak doa ketika itu. Ya, atau doa pada saat sujud itu kan doa yang luar biasa. Ya, sebutlah secara tumaknina. Sambil juga darah masuk ke lobus prefrontal cortex ini. Gitu. Oke, ini nolong banget. Sangat menolong. Ini baru bicara dari pembuluh darah ya. Belum lagi kita bicara hal yang lain. Karena banyak sekali sholat ini dikupas dari berbagai macam sudut. Itu banyak banget ya Allah. Ya, tapi ini baru dari pembuluh darah aja. Ya. Posisi sujud adalah langkah yang optimal untuk mengalirkan darah dan oksigen ke otak. Ya. Serta posisi ini adalah teknik paling baik untuk membongkar sumbatan pembuluh darah jantung. Ya. Pembuluh darah halus di otak prefrontal cortex mendapat aliran darah. Ya, ini penelitiannya nggak jauh-jauh ada di Indonesia ya. Nah, salah satunya dari Dr. Isti Suharyanti, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ya, sholat bukan hanya berpahala, tetapi dapat juga mencerdaskan otak dan hindari kepikunan. Kita kalau udah umur-umur kayak gini yang paling kita takutin nih 50 tahun ke atas nih. Ya kayak saya, ya, teman-teman saya nih ada. Mbak Arma berapa tahun Mbak Arma? Sudah 50-an juga Mbak Arma? Oh, belum ya, belum, alhamdulillah ya. Nah, kalau kita yang sudah 50 tahun atas ini kan yang kita suka khawatirkan itu kepikunan ya. Nah, makanya waktu sholat tuh kita mulai dengan sadar, ya sujudnya betul-betul sujud yang tepat, ya kening dikenakan ya, kenakan di sajadah, kening, hidung, ya kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari kaki. Nah, itu yang posisinya. Ya, nah ini, nah ini tadi ya, ini tempat prefrontal cortex ini kalau posisi berdiri itu jarang sekali kena darah. Padahal di situ otaknya ilmu di prefrontal ini. Ya, kita dapat ilmu, oke masuk di sini. Tapi kalau kurang dialirkan darah yang membawa nutrisi dan oksigen, itu makanya ilmunya susah diakses untuk berikut-berikutnya. Ya. Itulah makanya pada saat sujud itu kena di sini. Di sini dia. Karena di sini memang halus. Ya. Tapi memang uniknya di prefrontal juga itu ya tidak mesti setiap hari harus kena darah. Ya memang hanya sesekali. Namun harus teratur gitu. Teratur. Ya. Nah ini. Bu Aisyah kalau kita mens, kita nggak boleh sujud. Kenapa ya? Karena pada saat kita mens, ada pembuluh darah di bagian rahim kita itu yang sedang terkelupas. Dan itu harus keluar gitu ya. Itu harus keluar, maka lebih banyak posisinya ya kalau nggak duduk, berdiri atau rebahan. Dan ya pada saat pembuluh darah itu terkelupas, itu posisi sujud kayak gini, itu tidak diperkenankan darah yang dari lapisan rahim itu naik ke otak. Gitu. Makanya kita juga harus jaga-jaga pada saat kita mens itu ada beberapa kondisi yang bikin kita galau tak menentu. Satu, hormonal. Orang lagi mens atau 2 hari mau mens itu estrogen, progesteron sangat minim. Sedangkan estrogen sama progesteron ini adalah hormon ratu dan hormon permaisuri dan hormon princess, itu yang bikin kita happy. Maka teman-teman kalau kok aku udah istighfar tapi kok masih kesel ya, siapa tahu mau mens. Kalau sudah mens malah lebih jelas, oh iya aku mens, makanya kesel nih saya gitu ya. Itu satu. Kedua, karena beberapa hari kita nggak masukkan darah ke prefrontal cortex.
Makanya ilmu-ilmu yang kita pelajarin hang tuh sementara. Masih ya sulit diakses, sulit digapai. Jadi suka lupa. Orang-orang kalau kita lagi main, coba deh, suka lupa nggak ilmu-ilmu? Sering tuh. Ya, coba deh. Mbak Marsha ingat nggak kalau misalnya lagi mens, misalnya kita ilmu yang itu lupa loh. Aduh kemarin belajar apa itu? Itu kayak gitu tuh. Karena kita jarang sujud, memang nggak boleh juga. Ya, makanya tolong buat kita ibu-ibu, buat perempuan, maklumilah kalau sedang menstruasi. Ya, maafkanlah dirinya masing-masing. Buat para ayah barangkali ada yang hadir menyaksikan ini, tolong difahami seorang anak perempuan yang sudah menstruasi dan istri Anda memang nggak main-main kalau lagi mens itu. Ya, itu kayak kepengen cubit orang. Walaupun udah sering ngaji, ya Allah. Ya, karena banyak faktor, beberapa faktor, terutama faktor hormonal tadi. Ya. Nah, manfaat gerakan sujud dalam konteks fungsi otak sebagai berikut. Satu, peningkatan saturasi oksigen, nutrien, zat-zat makanan dan elektrolit, serta neurotransmitter di otak. Ya, meningkatkan sinapsis dan neurogenesis, itu artinya perbaruan sel-sel saraf. Jadi sel-sel saraf itu sebenarnya tidak muncul baru, tapi sinapsnya, sambungan tadi, sambungan saraf. Kalau teman-teman pernah belajar sel otak ya, neuron itu ada perbaharuan yang baru. Tapi kalau selnya sendiri itu baru di generasinya lagi itu 200 tahun. Dan umur nggak sampai 200 tahun. Tapi sinapsnya, sambungannya ada sambungan baru. Kalau kita sujud. Ya. Peningkatan rasa bahagia sebagai manifestasi unsur ketakwaan dan penghambaan. Ya, namun itu bukan hanya karena kita sujud ya, tapi memang ada mekanisme yang Allah buat di otak itu, karena di situ ada kelenjar pituitary juga, itu pada saat posisinya sujud itu keluar hormon bahagia. Itulah makanya selain bahwa kita posisi sujud ini adalah posisi menghamba, itu memang Allah sudah buat di otak itu ada hormon bahagia yang keluar. Tapi sekali lagi asal sujudnya tidak terburu-buru. Karena bayangkan kalau terburu-buru, belum sempat darah ke depan udah kembali lagi. Ya, itulah makanya ingatkan anak-anak kita untuk tumak nina. Ya, saya biasanya kalau sama, nah malum lah anak-anak kan masih juga mau cepat karena dia belum lagi banyak belajar tentang hal ini. Ya paling saya suka pesan kalau misalnya Prio jadi imam, nak sujudnya agak lama sedikit ya nak ya. Kalimatnya gitu, agak lama sedikit ya nak. Karena anak-anak kalau suka tersinggung kalau nak sujudnya jangan cepat-cepat, itu tersinggung loh. Jangan cepat-cepat dengan agak lama sedikit, itu ada perbedaan. Secara bahasa, semantik bahasa, diksi juga. Nah, sujudnya agak lama sedikit ya, nak ya. Kenapa? Kenapa, Bu? Supaya oksigennya masuk ke otak. Oke. Nah, sujudnya jangan cepat-cepat ya, nak. Nah, itu tersinggung anak. Dalam hati mereka, udah syukur gue sholat gitu anak-anak. Makanya ya kalimat-kalimat juga perlu diganti-ganti ya. Menurunkan rasa cemas, stres, khawatir dan ketakutan karena tadi hormon dari kelenjar pituitary keluar. Ya. Nah, memperbaiki harmonisasi atau keseimbangan sistem saraf. Jadi sistem saraf ini ada unik ya. Ada yang bekerja merangsang neuron target, ada yang menghambat. Tapi itu, sekali lagi ya, ini kalau kita bicara sudah excitatory, inhibitory, itu lama banget itu. Ya, tapi inilah ya manfaat gerakan sujud. Makanya di dalam tadi tipsnya adalah ya bahwa sabar dan sholat sebagai penolongmu itu untuk arti luas, namun untuk arti batang otak dan otak emosi ini terjadi mekanisme yang luar biasa. Ya. Terus kenapa sih kita harus ya berupaya naik ke atas? Karena menurut David Hawkins ya, ini dia sering bilang ya, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Sekarang lagi pandemi gitu. Kalau teman-teman kecapean, kurang makan, kurang tidur itu juga bisa jadi 200 Hz ya. Kurang minum juga ya, kurang minum, kurang gerak juga ya. Kurang gerak. Nah, pandemi kadang-kadang bikin kita nggak gerak-gerak ya. Sekali lagi untung kita ibadah khususnya sholat yang bergerak. Bahkan di Ramadan karena kita pandemi nggak jarang keluar-keluar, kita sholatnya jadi tenang,
ya tetap mengutamakan juga sholat fardu, tapi sholat sunnahnya jadi bisa dilakukan kan, ya. Nah, makanya kita naik lagi ke atas ya. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Ya. Dan kata Nabi, orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya kala marah. Nah, cara mengendalikan itu tadi astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah. Atau kadang kita udah nggak tahu lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena itu yang Allah mau. Pada saat kita turun emosi kita, yang Allah mau adalah kita panggil Allah. Ya. Karena banyak orang pada saat turun emosinya yang dipanggil nama binatang. Itu tambah turun nanti, tambah depresi. Ya. Ada yang masih begitu tuh, makanya bersyukur banget kalau sahabat-sahabatku semuanya sudah punya mekanisme mekanismenya auto skillnya ini ya panggilnya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Ya, oke. Dan kemudian kata Prof. Hawkin, ya dia mengatakan di dunia ini telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 di sini nih, di Aufklärung, ya, di enlightenment. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Ya. Kondisi sekarang kita lagi butuh kekebalan dan vitalitas ya. Karena kalau kekebalan tinggi, vitalitas tinggi, produktivitas juga tinggi. Jadi semua kerjaan di rumah, kerjaan sekolah, kerjaan anak-anak, kerjaan ya itu insya Allah bisa teratasi kan. Nah diminta untuk kita ada di enlightenment ini. Ya. Nah untuk bisa ke enlightenment gimana? Paling mujarab baca Quran. Baca Quran. Ya. Ini bahasa Jerman ya. Listen, see Al-Quran. Unsinn Bedeutung. Ini punten ya Mbak Nida ya. Ini sengaja nih lagi belajar bahasa Jerman ya. Jadi kalau diundang Masya nanti Allah, ke luar biasa, Bremen, ke Hamburg ya, jalan-jalan kita ya teman-teman nih. Ya, Iya. Masya Allah. Ya. Siapa mau ikut ayo ke Jerman. Ditunggu Ibu. Amin. Ya, harus niat dulu, harus niat Insya dulu. Allah. Bayangkan kita mau ke Jerman sudah banyak sahabat-sahabat kita di sana, Masya Allah. Udah ditunggu Ya. banget ini sama Jerman kayaknya Ibu. Dan nggak bisa 3 hari ya. Iya, sekalian nanti keliling Eropa Bu. Ke Jerman 3 hari kayak ke Bandung, aduh capek. Ya harus lama ya, Masya Allah ya. Baik ya, baca Quran. Baca Quran itu coba deh, tahu-tahu kita bisa di atas. Allahu Akbar. Apalagi setelah itu baca terjemahannya. Saya suka tuh ngetes. Ya, bulan Ramadan ini hari pertama tuh saya sengaja tuh nggak baca. Bukan mau kufur, bukan. Tapi yang bener apa iya nih. Ya, saya bisa sesemangat. Iya, itu yang namanya mager, malas gerak ya Allah. Hari kedua baca Quran. Ya, nggak rasa tuh satu ayat terus, tahu-tahu udah yang aduh rasanya itu yang seneng dan ada pencerahan. Akhirnya semua kerjaan di rumah dirapiin lah ini itu. Vitalitas naik, ya, imunitas naik. Baca Quran. Ya, insyaallah. Ya. Dan dalam surat Al-A'raf ya ayat 204 Bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat, mendapat kasih sayang. Ya, kadang-kadang kita mungkin nggak baca karena mens, tapi kita dengerin orang qiraatnya. Itu unik ya Qurannya, nggak tahu artinya aja habis itu udah enak perasaannya. Ya, luar biasa ini. Apalagi mulailah kita tahu-tahu artinya dikit lah ya, atau kita baca terjemahannya, Masya Allah. Ya. Memang ada kendala kadang-kadang yang sudah mulai 45 tahun ke atas, Qurannya kalau kecil-kecil itu susah dibaca, makanya sekarang ada Quran lansia ya. Saya dikasih sama sahabat-sahabat saya ini yang hari ini hadir juga. Quran langsung gede banget Mbak Nida, mantep banget loh. Ya, bacanya besar, artinya besar. Kalau dulu udah pakai kacamata plus, tetap juga pakai kaca pembesar dulu. Masya Allah. Sekarang artinya gini, nggak ada lagi alasan untuk saya udah tua nih baca Qurannya kekecilan, nggak ada lagi. Sekarang alhamdulillah
Ya, mudah-mudahan di Jerman juga sudah ada mushaf Quran yang besar-besar ya. Di Indonesia ada insya Allah, alhamdulillah. Di Surabaya dapatnya. Ya. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah ya, kalau Rasulullah SAW man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, la aqulu alif lam harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Ya, jadi kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Namun ya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi cuma baca alif, lam, mim. Sudah 3 huruf, berarti sudah 30 kebajikan. 30 kebaikan tuh energinya tinggi loh. Kita melakukan misalnya ya 10 kebaikan aja, misalnya 1 ya bebenah kamar itu baru 1 kebaikan ya, bebenah kamar mandi 2 kebaikan itu udah tinggi ya. Ya. Bebenah dapur udah 3 kebaikan, udah baru 3 aja udah tinggi energinya tuh. Ya, padahal 1 huruf itu 10 kebaikan, dilipatkan menjadi 10. Makanya mengapa baca Quran bisa menaikkan frekuensi? Karena memang dikatakan 1 huruf itu ya dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kita kalau melakukan kebaikan itu kan tinggi energinya. Ya. Oke. Nah, kemudian dalam masa pandemi ini ya, dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya, tiada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Sebelum kami menciptakannya, ya. Inna dzalika 'alallah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian apalagi di 2-3-nya ya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita. Jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, ya. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, ya. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, ya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ini ada 2 ayat di surat Al-Hadid tentang bencana, ya, satu bencana. Ya, artinya Allah itu menyampaikan pada kita bencana itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi masalahnya tertulisnya apa itu yang kita nggak tahu kan? Bisa jadi Allah sudah tuliskan kalau umat manusia makannya halalan thayyiban, maka dunia aman. Bisa jadi tulisannya gitu kan? Ya, atau tertulis juga ya setelah tulisan itu, tapi kalau manusia makannya tidak halal dan tidak thayyib, maka ada pandemi. Nah, itu. Dan itu mudah bagi Allah. Dan dikatakan di sini kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput. Dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya, dan juga jangan sombong karena Allah nggak suka. Jadi kalau manifestasinya ke level emosi tadi, emotional benar tadi, bahwa kita dikasih tahu sama Allah supaya kita jangan terlalu sedih, nanti depresi. Jangan juga terlalu gembira, nanti manik. Ya. Dan Allah tidak suka yang sombong. Karena sombong ini adalah level atau tangga antara yang lawama amarah ke mutmainah, dan ini kadang-kadang susah nih, naik di sombong naik ke atas tuh susah. Kadang misalnya dari marah bisa naik ke sombong cepat, dari takut naik ke sombong cepat. Sombong mau naik ke semangat itu susah. Ya, susah. Makanya surat Al-Hadid tadi ya disampaikan oleh Allah, difirmankan supaya kita tahu nih bahwa kita ya jangan terlalu sedih lah. Ya, it's okay, jangan terlalu sedih. Boleh kok sedih tapi jangan terlalu sedih. Kenapa? Nanti depresi. Depresi ini cirinya adalah ide bunuh diri. Apa-apa mau bunuh diri, nyakitin badan. Ya, nggak bisa lihat tali. Ada tali mau gantung diri.
Nauzubillah min dzalik. Ini kalau orang depresi ya. Makanya biasanya kalau pada satu saat kita depresi, kita minta bantuan ya teman-teman dokter supaya itu dinaikkan ke atas. Setelah naikkan ke atas, nah manage dengan teknik alami supaya bisa naik ke atas. Tapi ya buat teman-teman yang pernah jatuh ke sini, ya, itu tetap harus punya juga ya obat-obatan antidepresan simpan. Kenapa? Karena ya otak sedang dalam ya beradaptasi, ya sedang bagaimana caranya supaya ya manajemen emosinya dengan cara alamiah. Tapi nggak apa-apa, kimianya disimpan itu boleh banget. Ya, nah, kadang-kadang disombong nih. Saya marah misalnya sama temen gitu ya, ngeselin dia gitu ya. Itu kita istighfar kan, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Terus nanti ada di benak kita tuh ada omongan kayak gini nih. Dia nggak tahu ya siapa gue ya, masa sih dia begitu banget sama gue, dia nggak tahu nih gue siapa ya. Gitu, ada kayak gitu tuh. Berarti kita sedang di level sombong itu. Tapi dari marah sudah naik. Sudah naik. Oke, sudah naik dia. Maka harus terus istighfar, karena kalau enggak kita stuck di sini. Makanya diingatkan sama Allah, Allah nggak suka nih kita di sini. Ya, atau membanggakan diri itu nggak suka di sini. Makanya istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Ya, biasanya kalau di dalam manajemen emosi dan belajar tentang emotional ability ini atau level emosi, kita udah ngerti, oh nih gue lagi sombong nih. Ya, terus langsung menambahkan kalimat-kalimat afirmasinya atau affirmation-nya tuh, ya Allah angkat sombongku ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu kombinasi semua ya, tarik nafas, istighfar ya, bertahlil la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang sombong ini masuk setan kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, supaya untuk bisa masuk ke sini, karena di sini nih paling sering stuck di sini. Yang nggak tahu siapa gue ya, oh enak-enaknya aja dibilang gitu, gue udah capek-capek, nah itu di situ kita berarti lagi di sini nih. Ya. Jadi sering. Makanya astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah angkat sombongku ya Allah. Ya. Namun kita juga harus tahu level ini betul-betul bermakna. Maksudnya apa, Bu Isa? Kalau kita lagi sedih, mau ke semangat, itu butuh waktu. Kenapa? Karena dia tangganya banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau marah, ke semangat cuma 2 tangga. 1, 2, paling agak lamaan nih disombong nih. Jadi orang marah, kemudian menjadi positif energi, itu kadang-kadang waktunya cepat. Ya. Makanya jangan heran ada orang habis marah, udah ketawa. Itu tadi kenapa? Karena dia tangganya cuma 2 level. Tapi sedih ya, apa bacanya tower ya. Grief ini mau ke semangat itu lewatin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketahuilah sahabat-sahabatku, pada saat Anda sedang sedih, kasih waktu badan ini untuk apa? Untuk dia move on, butuh waktu. Karena banyak begini, wah saya sudah istighfar ini. Ya, kok rasanya saya nggak courageous, nggak semangat, saya nggak menerima, nggak bersyukur. Sebentar ibu lagi jatuh di mana levelnya? Saya sedih. Oh, terus apa lagi? Takut. Oh, ada 2 tuh, sedih sama takut ya. Kalau sedih memang butuh waktu. Jadi ya kita perbanyak lagi istighfarnya, tambahin lagi astagfirullahaladzim. Makanya mengapa buat saya pribadi, yang makanya kenapa saya selalu sharing tentang level ini, karena buat saya ini sangat efektif buat saya ya. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa terinspirasi ya. Jadi pada saya saat sedih, saya tahu saya lagi di bawah itu. Butuh waktu ke atas. Bahkan kadang-kadang saya minta me time dulu. Bilang sama suami, ayah aku sedang sedih, aku pengen tiduran. Dan suami saya udah tahu tuh kalau saya tiduran bukan tidur itu, dia lagi rilis. Dia langsung oke. Terus dia bilang sama anak-anak, jangan ada yang ganggu Bu Isa. Kenapa? Mau ngerilis. Kenapa? Karena suami saya takut pas saya lagi ngerilis, lagi di level marah, dia yang kena. Bisa gitu tuh. Nyamber namanya. Ya. Nah, terus kalau kita sedang sedih, mau naik ke atas, harus tahu nih di level apa. Astagfirullahaladzim ya Allah, angkat sedihku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kadang 5-10 istighfar sudah naik, tapi baru sampai fear. Baru takut. Baru cemas. Udah 10 kali, Bu. Oh iya memang. Apalagi kalau masalahnya berat.
Kadang 2 hari baru sampai di takut. Makanya muncul dari sedih jadi takut. Kok aku jadi takut ya? Kemarin aku sedih. Itu berarti sudah benar. Dia sudah move on. Tapi baru 1 tangga. Gitu. Istighfar lagi, astagfirullah ya Allah, angkat takutnya, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, pakai cara lah macam-macam tekniknya kita bisa pakai ya, kita bisa pakai namanya object imagery. Pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, keluarin itu takutnya itu dari mulut itu warna abu-abu. Oh, ya, itu teknik-teknik itu ada memang. Astagfirullahaladzim. Bayangin ya takutnya itu atau sedih dan takutnya masih double ya. Kita larungkan ke laut itu gitu. Teknik-teknik itu dibutuhkan oleh otak. Ya. Udah istighfar 10 kali sambil pakai teknik itu sudah naik, tapi kok bukan langsung acceptance ya. Bukan langsung courageous ya. Kok saya jadi nafsu mau buru-buru. Nah, di sini nafsu ini dia agak beda dari nafsu yang ini ya. Dia lust ya atau ya bisa dikatakan mau buru-buru atau rakus atau ya atau desire, ada bisa juga di sini desire, ya boleh juga ya. Jadi mau buru-buru, apa-apa mau buru-buru. Ya. Buru-buru. Saya harus gini. Nah, itu berarti itu bukan semangat, itu buru-buru. Kenapa? Karena masih takut dan masih marah. Oke, tenang lagi dulu ya. Bilang, ya Allah, saya lagi di level last ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, angkat buru-buruku ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Karena ini memang nggak bisa hilang. Jadi kalau kalimatnya saya ya hilangkan sedihku, hilangkan takutku, itu nggak cocok untuk otak. Karena nggak bisa hilang. Yang bisa adalah angkat, karena dia mau naik ke atas, mau move on. Nah, udah istighfar berkali-kali juga, lo kok jadi marah ya? Tapi itu artinya sudah naik. Cuman waktu naik kita akan lewati tangga-tangga ini. Jadi marah gitu. Ya. Itu temen tuh ya nggak tahu diri, udah saya maafin berkali-kali. Wah, itu bisa kayak gitu loh. Karena kita dari bawah. Saya kalau ada orang teman sedih, terus kita dampingi untuk naik level di level emosi ini, dari sedih berkali-kali istighfar dan marah, itu berarti udah naik. Udah naik. Dalam hati saya bilang apa? Dikit lagi. Kenapa? 2 tangga lagi semangat. Dikit. Yes. Jadi kalau ada teman-teman lagi sedih terus ngobrol sama saya, akhirnya sudah di level marah, dalam hati saya, yes, ya udah naik. Dikit lagi. Udah kita komporin aja lagi dulu. Ya, ayo istighfar lagi. Ayo keluarin marahnya. Boleh juga gitu. Kenapa? Karena perempuan ini senang ditemani bicara. Tapi dengan mengajak bicara seseorang teman yang mengerti tentang level emosi, ini jatuhnya bukan gibah, tapi terapi. Itu pentingnya. Kita temani teman yang kita tahu cara kerja otak. Supaya jatuhnya bukan gibah, ini terapi. Udah tahu kita, marah. Ya, istighfar lagi, ayo istighfar yuk. Atau ayo cerita lagi. Kesel banget. Tahu nggak Bu Aisyah? Ya kenapa Bu? Saya gini-gini. Gini-gini. Kalau udah kata saya gini-gini itu berarti udah sombong tuh. Alhamdulillah udah naik. Senengnya ini yang gue tunggu-tunggu gitu. Saya Bu Aisyah gini-gini Bu Aisyah. Ya. Saya nggak mau diinjak-injak orang itu ya. Saya gini-gini. Itu berarti alhamdulillah. Iya Bu. Nah, cuman caranya kan tentu kita nggak ekstrim ya. Karena orang lagi sedih, lagi sombong, kita ya ini buat kita aja, ilmu buat kita aja. Jangan juga yes, jangan juga begitu. Yes, sedikit lagi, jangan juga begitu. Ini ilmu buat kita aja bahwa sedikit lagi, tangganya dikit lagi. Terus dengerin aja cerita, terus Bu ya, terus Bu. Iya, saya gini-gini nih, banyak orang sudah saya, misalnya gitu ya, saya gini-gini nih, banyak pasien sudah saya tangani. Orang itu nggak percaya, masa dia tanya saya punya sertifikat, kadang-kadang begitu ya. Buat perempuan dia terus aja ngomong nggak apa-apa, terus, oke. Bahkan teman yang di sampingnya yang membantu untuk naik move on, bantu validasi emosi. Kamu marah ya, kamu tersinggung ya, gitu. Iya gimana nggak marah, gitu. Nah kadang-kadang sombong ke marah ini suka naik turun nih. Udah sombong itu turun lagi, gimana nggak marah Bu Aisyah? Masa belum apa-apa, belum kita terapi, dia tanya kita punya sertifikat. Ya, kamu kesel ya? Iya kesel. Nah, jadi kita memvalidasi dia punya emosi. Ya.
Tapi kalau pas lagi sombong itu dari kita aja yang tahu ya. Jangan kamu sombong ya. Jangan kayak gitu. Nanti dia tambah turun. Ya. Iya ya. Nah, kalau pas dia ada di level ini kita validasinya dengan iya ya kan kamu ada sertifikatnya. Kamu lulusan perguruan tinggi bagus lagi kamu tuh. Iya. Emang tuh orang itu. Ya. Terus abis itu ya orang kalau habis udah ngomong kayak gini apa dia bilang? Ya tapi ya namanya juga kita manusia kan ya, harus bantuin orang ya. Itu berarti sudah masuk courageous. Sudah masuk semangat. Itu kalau saya ada dampingin pasien kayak gitu sudah langsung alhamdulillah. Udah lewat tuh tangga sombong ya Allah. Kita kan harus bantu orang ya Bu Aisyah ya. Iya alhamdulillah. Berarti dia udah courageous, udah masuk mutmainnah. Ya. Itu happy banget kita kalau kita tahu mendampingi orang curhat atau orang sedang berada di level emosi di bawah dengan satu saja hafal level emosi ya dan kita tahu bahwa ini bisa naik turun ya maka courageous ini naikin lagi dikit kalau bisa di acceptance bersyukur ya suruh istighfar lagi alhamdulillah coba istighfar lagi deh ya atau dia say hamdalah di sini alhamdulillah masya Allah tabarakallah nah itu akan naik ke acceptance. Karena kalau cuma semangat saja itu tergelincir ke sombong gampang itu. Kita kan harus bantuin teman-teman ya Bu Aisyah. Gue. Nah itu berarti dari semangat turun ke sombong itu. Karena semangat dengan sombong itu tangganya cuma satu level. Dia bisa tergelincir ke sini. Ibu, sepertinya, mohon maaf, sepertinya freeze. Ibu Aisyah? Tahu Mbak Nining? Ini sepertinya video Ibu Aisyah tidak muncul suara dan tidak ada videonya. Ibu suaranya ke mute Ibu, mohon maaf. 1, 2, Mbak Nida. Ya, sekarang sudah ada lagi Bu. Iya, sedikit lagi ini ya, karena ini saya tekankan di level emosi ini karena disinilah nanti memanage emosinya nih harus kita kenal kalau yang sudah pernah tahu juga jadinya paham cara memanagenya gitu dan bahkan membantu orang ya, karena apa di luar negeri teman-teman akan bantu sahabat-sahabat ya, apalagi sama-sama orang Indonesia bantu anak juga begitu. Kalau anak kita lagi marah-marah, apalagi perempuan, biarin aja dia ngomong aja ya dan banyak ibu suka mematahkan di sini. Jangan marah dong nak, dosa marah sama gurumu. Itu bukan naik ke atas malah tambah turun. Ibu nggak ngerti ya, ya udah berhenti selesai, nggak bisa nolong kita. Sering terjadi ada kita itu. Jadi gimana Bu Aisyah? Kita validasi saja. Oh kamu jadinya kesel sama gurumu. Iyalah Bu. Masa dia, aku udah susah-susah bikin ya PR ini, bikin tugas ini, masa nggak diterima? Ini nggak kebangetan banget. Oh, kamu kesel ya? Iyalah Bu, nah, kita cuma begitu aja. Supaya dia naik sendiri ke atas. Tapi juga jangan dikomporin. Siapa gurumu? Yang mana itu gurumu? Ya itu juga jangan dikomporin. Karena kalau dikomporin, ya dia nanti jadinya ya nggak selesai-selesai. Yang mana gurumu? Sini saya tahu. Ya, gitu juga. Karena kadang-kadang kita ibu ini dengar anak di apa-apain nama gurunya udah langsung mau marah. Bukan begitu, kita memvalidasi saja supaya dia naik otomatis dengan dia terus cerita apalagi anak perempuan, ya. Dan kadang sudah di atas itu bisa turun lagi ya Allah. Ya. Nah ini perjuangan ini seumur hidup. Ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, inilah yang bolak-balik kita naik, turun, naikkan lagi, turun ini. Makanya kadang-kadang hari ini bisa nggak marah, bisa senyum banyak, senyum semangat, bahkan pencerahan. Sehari ini sama sekali nggak marah, berarti hari ini ujiannya lulus, dapat 100 nilainya. Besok belum tentu. Ya, kita usaha lagi, ternyata cuma 80 karena sempat juga ngomel-ngomel dikit banget. Nah, dapatnya 80 gitu.
Besok alhamdulillah sama sekali nggak ngomel, lebih seringnya di sini nggak turun sama sekali. Kalaupun turun nggak sampai dikeluarin, cuman kita yang tahu sendiri. Kita naikkan alhamdulillah 100 lagi. Suatu ketika kok kita susah banget, udah istighfar susah banget ya Allah. Ya, akhirnya cuman mentok dapat nilainya 60. Kenapa? Karena seperempat hari ngomel-ngomel, seperempat hari. Berarti cuma dapat 60. Itu pahami juga, maafkan juga diri kita. Siapa tahu karena ibu lagi penat banget, teman-teman lagi capek banget. Ya, belum lagi mungkin ada penyakit. Ya, bisa jadi lagi rinitis, sinusitis, wah macam-macam tuh, faringitis, belum lagi mungkin kena virus, belum lagi wah itu. Jadi maafkan diri kita kalau hari ini nggak bisa 100, ya Allah ampuni saya ya Allah. Hari ini ada tadi ngomel-ngomel 3 jam, 4 jam, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ya. Yang penting dalam seminggu yang nilainya rendah ya kalau bisa maksimal 2 hari ya. 5 hari yang nilainya bagus. Itulah manajemen emosi ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini Mbak Nida. Insya Allah ini nanti bisa kita diskusi, masih ada waktu insya Allah ya. Baik, terima kasih ya. Maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufik walhidayah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu, ini materinya sangat menarik sekali. Jadi intinya itu ibu-ibu semua ya, para hadirin, para jamaah semuanya, intinya itu kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak sholat, apalagi sekarang lagi Ramadan ini, Masya Allah. Itu dia, luar biasa, luar biasa. Iya betul, tadi ada hadis yang Ibu Aisyah juga bacakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Maka perbanyaklah doa, itu kuncinya. Jadi para jamaah sekalian ya. Nih Bu Aisyah, subhanallah luar biasa sekali peserta di Zoom sama di YouTube ini sangat antusias, dan ini sebenarnya itu pertanyaan yang masuk itu sudah sangat banyak sekali juga. Sampai ini untuk peserta juga sampai 300 rumit ininya kuotanya itu sampai habis, sudah sampai 300 orang. Masya Allah. Di YouTube juga ini sudah sangat banyak. Ini ada dari Norway, terus ada juga dari Swiss, ada dari Qatar, ada dari Turki, Italia, Belanda, Jerman juga hampir penjuru Jerman, Indonesia juga penjuru Indonesia. Subhanallah, luar biasa. Jazakumullah khairan ini. Alhamdulillah, jadi tambah banyak sahabat ya. Masya Allah, ya berkah insya Allah Ibu. Allahu Akbar. Vielen Dank. Alhamdulillah, ini karena ini keterbatasan waktu, mungkin untuk pertama kali saya buka satu sesi dulu. Jadi saya untuk persilahkan untuk teman-teman jamaah yang di Zoom untuk bertanya langsung. Hanya saya persilahkan untuk 1 orang dulu saja, karena ini keterbatasan waktu. Bu Aisyah juga barangkali mau buka puasa. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman. Oh, alhamdulillah. Ini setengah jam lah boleh. Oh, Masya Allah, luar biasa Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya baik, untuk yang pertama, sesi yang pertama saya persilahkan dulu buat sahabat yang di Zoom untuk bertanya langsung. Kalau mau silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, oh sudah ada ini, sudah ada yang raise hand. Baik, silahkan Mbak Syera Lestari, langsung di unmute aja, sampaikan pertanyaannya langsung. Masih di unmute. Tolong co-host barangkali bisa dibantu untuk di unmute. Untuk Mbak Syera Lestari. Ya. Silahkan Mbak Syera. Terima kasih Ibu Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Dr. Aisyah. Saya senang sekali bisa ikut kajian hari ini karena sampai deg-degan karena selama ini nengonya di YouTube, Ibu. Masya Allah. Bu Syera di mana lokasinya? Saya di Hamburg, Ibu. Oh, Hamburg. Wah, ya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun di sana? Saya baru sih dari 2018 Oktober kemarin. Jadi ke sini ikut dampingi suami lagi student di Uni Hamburg S3, Ibu. Bagus. Sebelumnya di Indonesia atau sudah di luar negeri juga? Di Indonesia saya kerja dosen di ISBI Aceh. Oh, di Masya Allah. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Wow, alhamdulillah di Aceh.
Masya Iya, iya, iya. Allah, Ibu baik, baik, Aisyah. baik. Iya, iya, Hari iya, ini iya. saya mau bertanya, Ibu izin. Yap. Saya mau bertanya gimana caranya ya kita mengelola emosi dengan orang yang selalu beda pendapat dengan kita gitu. Apakah saya tuh harus ngalah gitu supaya udah deh ngalah aja nggak usah dilawan gitu. Apa satu lagi ya kita harus berani aja bicara gitu, tapi nggak menyinggung perasaan dia gitu. Jadi Oh, gimana ya itu, Ibu? ya. Itu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya langsung Bu Nida langsung ya. Iya Bu, silahkan Jawab langsung. ya. Ya baik ya. Bu Syara, ini sebetulnya tergantung Bu Syara. Misalnya Bu Syara ini misalnya sedang ngobrol atau diskusi dan Bu Syara tahu bahwa pendapat Bu Syara ini harus diutarakan. Itu tergantung Bu Syara ya. Hanya memang kalau lawan bicara kita ini ngeyel ya, Iya, dan memang ya kadang gitu ya, kadang-kadang ya ada ngeyel ya. benar. Satu ngeyel, kedua siapa dulu nih yang ngeyel? Suami kah, anak kah, atau teman? Enggak sih Kalau- kolega kerja sih dulu, Bu. Nah, kalau kolega kerja itu jauh lebih enak ngadapinnya. Tapi kalau suami dan anak itu butuh lagi ekstra. Ya. Tapi kalau kolega kerja itu sebetulnya ya kita harus punya prinsip juga bahwa saya harus sampaikan apa yang saya tahu ya. Namun penyampaiannya tadi karena tadi intinya adalah waktu disampaikan tidak membuat tersinggung, maka sebelum disampaikan manage dulu emosinya naik ke atas. Iya. Kadang-kadang gini ya, misalnya kan saya ditanya sama seseorang, tapi yang bertanya itu ngotot gitu ya, dia ngotot misalnya mempertanyakan kita punya referensi, ya. Tentu level emosi kan turun ya. Benar. Kita agak marah kan, ya, Iya, agak marah. Nah, pada saat kita marah dan menjawab, ya, benar. menjawab pertanyaan itu nanti terasa oleh dia ada getaran marahnya gitu. Benar, Bu. Ya, dan Iya. lucunya orang ya ada beberapa orang yang sengaja memang mancing-mancing supaya kita marah supaya dia hantam kita lagi. Ada yang begitu kan? Betul. Ada yang begitu. Dia sadar nggak sadar. Nah kalau kritikus politisi memang sadar. Tapi kadang-kadang kalau kolega kerja itu nggak sadarnya kenapa? Ego dia. Ego dia. Ya. Benar. Tapi kalau kita bicara di politisi atau kita bicara di persidangan apa itu memang secara sadar sengaja dipancing itu untuk kita marah kan gitu. Tapi kalau interaksi komunikasi seperti biasa itu dia bawa sadar dia juga nggak mau kalah kan. Nah untuk itu makanya kita dengan cepat harus identifikasi kita punya emosi. Ya, dengan waktu kita hening sebentar kita bilang ya Allah sebenarnya saya kesel banget sama orang ini ya Allah astagfirullahaladzim. Nah di situ mekanismenya naikkan dulu astagfirullah ya Allah astagfirullah. Ya kalau perlu kita sambil visualisasikan kita sudah naik tangga di courageous atau di acceptance. Nah barulah kita jawab. Itu nanti ya orang akan satu dia merasa bahwa kita jawab tenang. Dan dia mendapatkan resonansi emosi yang ada di acceptance tadi atau di courageous lah minimal ya kalau kita mau naikkan karena kesel banget ya paling nggak courageous sudah bagus karena kadang-kadang kita suka naikkan jatuhnya di sombong marah kita naikkan sombong ya akhirnya jawabnya Anda nggak tahu ya saya lulusan mana bisa gitu Anda nggak tahu ya saya dulu pernah ngajar di mana bisa begitu memang sudah naik tapi baru sampai sombong makanya keluarnya sombong jawabnya kan gitu. Nah apa yang terjadi orang bukannya tersentuh tapi tersinggung maka orang itu juga level emosinya dimarah juga kan akhirnya kita debat kusir dari marah sombong marah tektok kan nggak akhirnya kita akan cari-cari ya alasan makanya kalau kita pada di level anger dan di level pride itu sering mencari alasan. Makanya hening sebentar saja. Sambil kita naikkan level, kita tanya ulang. Maksud Anda? Itu sebetulnya cara, ya sebuah cara saja untuk kita ada kesempatan kita memanage emosi kita. Maksud Anda? Nah di situ kita udah mulai tuh, udah istighfar dalam hati, udah, pokoknya terus kalaupun nggak sempat tiup lewat, kan nggak sopan juga kita langsung tarik nafas itu, kan nggak sopan juga kan, kita kesel, kita
nggak sempat juga kan gitu ya. Maka caranya kita membayangkan level kita udah naik sampai courageous. Caranya begitu. Kita berhadapan sama orangnya nih, nggak mungkin kita langsung astagfirullahaladzim, Anda ini kan nggak mungkin juga kan? Kan kurang cantik kan? Nah, caranya adalah menggunakan visualisasi, langsung bayangkan kita udah di level courageous dalam hati. Ya Allah, ya naikkan ke semangat ya Allah, naik. Atau kalau nggak sempat ngomong itu naik ya Allah. Atau dalam hati itu ya kita astagfirullah dalam hati. Ya, kenapa? Karena ya bantuan membayangkan itu kerja otak kanan. Dan karena otak emosi di tengah, dia kena juga oleh otak kanan pembayangan, dia naik dengan otomatis. Luar biasa. Visualisasi, bayangkan. Atau ya bisa pertahankan senyum. Walaupun kepaksa, tapi tetap naikkan sudut bibir ke atas. Dua-duanya. Kenapa? Karena nanti hormon dopamin yang ada di pituitary ini, dia akan membanjiri otak emosi tadi. Dan dia otomatis naik level. Ya, pokoknya naikin aja ke atas. Walaupun kesel. Ya, itu memang harus pelatihan itu. Ya, karena kalau enggak bisa miring muka kita. Ya nggak tahu siapa gue. Gitu. Ya, jelek kali kalau kita miring ya. Kurang lebih kayak gitu Bu Syara. Dan memang ini tergantung juga ya hari itu lulus apa enggak kita memanajkan emosi. Tapi pun misalnya kita sudah mencoba naik emosi tapi keluarnya juga turunnya di sombong atau marah, ya mungkin orang itu butuh juga dimarahin. Oh, iya. Yang penting usaha dulu. Usaha dulu untuk. Tapi akhirnya keluarnya itu ya sudah ya Allah, saya sudah usaha ya Allah. Tapi keluarnya juga dalam nuansa marah. Barangkali orang itu otaknya harus dimarahin juga. Karena ada kondisi-kondisi tertentu, otak seseorang itu harus di apa namanya ya, di shock terapi gitu. Sama seperti kalau saya pasien-pasien pecandu kami, ada waktu-waktu tertentu saya nggak boleh di level atas, saya harus di level anger. Kenapa? Karena neuron di kepalanya itu dibenturin. Tapi berusaha dulu untuk ya Allah angkat marahku ya Allah, astagfirullah. Berusaha terus istighfar dulu. Iya. Ya, istighfar. Karena itu yang dinilai Allah. Iya. Usahanya yang dinilai Allah bahwa dia ikhtiar untuk naikkan level itu yang dinilai, insya Allah. Kurang lebih kayak gitu, Bu Syara. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, sukses insya Allah ya. Terima kasih Bu. Insya Allah lulus seminggu bisa 5 hari 6 hari ya, 1 hari nggak lulus nggak apa-apa. Amin Bu. Iya, Masya Allah. Ini Bu, sebenarnya pertanyaan yang masuk sudah sangat banyak, jadi mungkin supaya saya mencoba berbuat adil, jadi karena ada YouTube juga, ada Zoom chat juga, ini yang di Zoom chat udah sangat banyak sekali ini Bu Aisyah. Jadi tadi sudah saya kesempatan untuk bertanya langsung, berarti sudah 1 dulu. Kita sekarang beralih ke di chat Zoom ya. Saya coba bacakan 1 pertanyaan yang masuk di chat Zoom. Yang pertama kali masuk, izinkan saya bacakan dulu. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saya Narti dari Italia Bu Aisyah, Masya Allah. Masya Allah. Bu siapa tadi? Dari siapa? Bu Narti namanya. Bu Narti. Wajahnya mana nih Bu Narti nih? Bu Narti mana tuh wajahnya? Bagaimanakah? Iya, pertanyaan dari beliau, bagaimanakah? Nah itu dia Bu Narti Ferdian. Oh iya tuh sudah muncul. Bagaimanakah cara kita mengontrol emosi saat kondisi kita mau datang menstruasi, di saat bersamaan anak kita sedang pubertas dan menstruasi juga. Yang terkadang harus mengingatkan ke suami, yang kadang itu suami tidak peka atau tidak menyadari. Jazakillah khairan. Amin. Mbak Narti. Apa kabar Itali? Masya Allah. Italiano. Italiano. Alhamdulillah. Iya. Sekali bisa ketemu Ustazah. Alhamdulillah. Bu Aisyah aja masih jauh level Ustazah mah. Ya. Baik. Ya, Bu Narti Ferdian ya. Memang kalau kita punya anak perempuan ya Bu Narti? Alhamdulillah dikaruniai 3 anak perempuan, itu yang bikin saya ahli surga, masya Allah, tabarakallah ya. Baik, jadi pokoknya intinya gini, orang mau mens, anak-anak mau mens, bahkan kita mau mens itu kan hormon turun tuh, ya itu nggak enak perasaannya memang.
Ya, karena estrogen progesteron ini kan yang menaikkan mood itu kurang, ya. Nah, kalau seperti itu, yang penting kita paham aja, oh ya saya mau mens, dia mau mens. Bahkan anak-anak mulai diajarkan. Nah, kalau mau mens itu ada yang 2 hari, ada yang malah 4 hari sebelum mens itu sudah mulai gaduh gelisah, ya. Dan pokoknya nggak enak lah perasaannya. Itu karena hormonal ya nak. Jadi kalau kamu misalnya seperti itu, ya bunda juga tidak seperti itu, pokoknya bayangin, mikir aja pokoknya oh mau mens. Itu enaknya kalau kita sudah punya anak perempuan yang pubertas, yang sudah mens, jadi kita buangnya ke situ aja. Ya itu satu. Kedua, soal suami ya, misalnya soal suami. Suami itu kadang-kadang bukan dia tidak pengertian. Ya, laki-laki itu begitulah mimik wajahnya, Bu. Kita sudah kasih tahu ya. Ayah, aku mau mens, ya anak-anak mens, gitu doang kan, gitu ya. Nah, itu bukan tidak pengertian. Itulah laki-laki dengan segala perangkat hormonal di otaknya, di otot wajahnya, ya, komunikasi kata-kata yang sangat sedikit. Maka responnya, menurut kita sebagai perempuan itu responnya kok gitu doang sih. Tapi bahwa dia sudah bilang, itu berarti kita sudah tidak berdosa, tidak bahwa kita sudah memberitahu dan kalau ada apa-apa kita udah kasih tahu loh. Ya, artinya kita sudah bisa ya lulus dari masalah ini gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita nggak paham tentang responnya laki-laki, kita jadi tambah kesel karena respon itu gitu. Ya nggak Bu Narti? Karena misalnya ya karena dia cuma betul. Jadi tiap bulannya kejadiannya gitu Ustazah, jadi saya mencoba. Iya, makanya ya itulah respon laki-laki. Tapi dia ngerti sebetulnya. Yang penting kita langsung saja ya Allah dia ngerti sesungguhnya. Saya begitu, ya. Saya begitu harus membuat satu mind setting istilahnya di dalam otak kita bahwa oke, itu laki-laki kayak gitu. Jadi yang penting sudah kasih tahu, ya. Nanti kalau dia tanya, waduh repot banget ya tiap bulan ya. Udah gitu 3 anak perempuan, 1 istri, 4. Coba Bu Narti bayangin suami ibu tuh apa nggak sakit kepala memang. Satu saja istri yang mens, itu bapak-bapak sakit kepala Bu. Misalnya saya punya anak 5, 1 anak perempuan saya. Dengan saya tuh kalau mens berdua, bapaknya udah sakit kepala 2 kali. Apalagi Bu Narti. Coba kebayang kan? 3 anak perempuan, 1 istri, mensnya gantian. Jadi sebulan, bayangin si bapak harus 30 hari memahami itu. Betapa susahnya dia. Jadi kita memahami aja, ya Allah kasihan banget suamiku, dia harus paham. Hari ini saya yang mens, minggu depan anak yang kedua mens, minggu ketiga ya anak yang ketiga, minggu berikutnya anak kedua. Makanya 1 bulan, apa nggak pusing bapak itu Bu? Jadi kita yang menaikkan pemahaman kita bahwa inilah konsekuensi kalau satu rumah perempuan semua, gitu. Ya, nah kemudian satu lagi yang paling penting buat anak perempuan, pantang nasihati anak perempuan dalam kondisi menstruasi atau mau mens. Itu pakem. Ya, nasihati, ngingetin, ngasih feedback, kasih kritikan, anak perempuan pasti nggak terima. Jadi Bu Narti harus punya catatan-catatan anak pertama tanggal berapa, karena 3-3-nya perempuan. Dalam sebulan ibu harus paham juga tuh siklus mereka 3-3-nya. Apa Ustazah baru 1 yang main, jadi suka bingung pas saat sholat berjamaah. Jadi saya sampai bilang harus update gitu. Saya bilang pakai bahasa komputer harus update. Itu baru 1 aja udah pusing Bapak ya. Gimana coba kalau nanti sudah 3-3-nya? Makanya udah siap-siap Bu. Ya, sudah siap-siap untuk nanti, karena makanya kenapa orang tua yang anaknya perempuan dikatakan masuk surga, karena begitu dinamisnya itu anak perempuan. Ya. 1, 2, freeze ya. Kedengaran Bu, Ya, kedengaran ya, iya. Kurang lebih kayak gitu jadinya Bu Narti. Ya, pokoknya harus yakin bahwa oh suami saya ngerti kok. Cuman emang begitu mukanya laki-laki banget. Nah, udah gitu, beres sudah. Insyaallah. Ya jazakallahu khairan Ustazah. Amin, Mbak Iyaki, Masya Allah. Masya Allah, iya. Kalau kebetulan kalau saya anaknya laki-laki Bu, jadi masih belum khawatir sekarang.
Umur berapa Bu Nida? Iya. Iya Ibu, kiranya masih ada waktu. Ini barangkali ada satu pertanyaan dari YouTube yang bisa didiskusikan satu lagi atau mungkin sudah atau gimana Ibu? Boleh. Satu pertanyaan Di terakhir sini mungkin dari masih- YouTube ya. Ya baik. Silakan. Ini saya bacakan satu pertanyaan yang masuk dari YouTube. Masya Allah Bu, ini dari Swiss Bu, dari Basel di Swiss. Pertanyaan yang masuk di YouTube, Masya Allah. Ini dari Mbak Purwinda Herin. Assalamualaikum Ibu, apakah ada hubungan antara besar lingkar kepala manusia, maksudnya volume otak, dengan kemampuan mengelola emosi? Bagaimanakah caranya mengajarkan anak mengelola emosi pada saat tantrum? Gitu. Demikian Bu pertanyaannya, monggo. Ya, kalau otaknya besar berarti otak emosi juga besar, ya. Dan laki-laki biasanya lebih besar dari otak kita, dari otak perempuan, ya. Jadi otak laki-laki itu 100 gram lebih berat, ya, lebih berat daripada otak perempuan. Jadi otak emosi laki-laki sebenarnya agak lebih berat dibanding kita, ya. Tapi ada keunikan pada laki-laki. Walaupun otaknya besar, ya, dia Allah buat satu mekanisme kalau sedang emosi negatif, itu yang terganggu cuman otak kanan. Kiri nggak terganggu, laki-laki kiri nggak terganggu. Kiri itu otak analisa, hitung-hitungan, matematika, ya, bicara, itu kiri nggak terganggu. Jadi banyak bapak-bapak kalau lagi marah atau sedih atau takut, dia masih bisa kerja. Karena otak kirinya nggak terganggu, otak kerjanya nggak terganggu. Yang terganggu kanan. Kanan itu otak kreativitas. Memang sudah nggak kreatif, tapi masih bisa pimpin rapat, masih bisa pergi kantor. Itu laki-laki. Perempuan pada saat dia marah, sedih, takut, itu yang terganggu otak kiri kanan dua-duanya. Dua-duanya. Makanya kita perempuan kalau lagi sedih ketahuan banget muka kita. Kalau lagi marah ketahuan banget. Ya. Walaupun untungnya otak kiri kanannya perempuan yang terganggu itu tidak sebanyak laki-laki yang kanan. Jadi laki-laki kanan memang, tapi lubangnya besar. Kalau perempuan memang kiri kanan lubangnya kecil-kecil. Jadi artinya perempuan masih bisa kerja, tapi itu tadi air mata mengalir, sambil nyetrika air mata kemana-mana, sambil masak. Itu perempuan. Makanya banyak istri, kalau misalnya anaknya sakit atau dirinya sakit, terus dia lihat kok suaminya masih bisa kerja ya, masih bisa pimpin rapat ya, atau bahkan masih bisa pegang gadget, masih bisa main, itu kadang-kadang istri bingung loh. Dia sebetulnya sedih nggak ya aku sakit? Kok masih pergi kantor aja? Banyak istri-istri mikir gitu, termasuk saya dulu. Sebelum tahu ilmu ini. Ternyata laki-laki juga sedih. Cuman otak kirinya nggak terganggu. Makanya saya setelah tahu itu, saya kalau lagi sakit atau anak sakit, saya tahu juga suami saya itu sedih. Tapi Allah kasih otak kiri tidak terganggu. Supaya masih bisa kerja. Itulah kehebatannya laki-laki. Ya. Tapi kalau ada laki-laki yang sudah berteriak atau memukul atau ya, itu berarti marah banget. Pakai banget. Kalau udah kayak gitu kita diam. Sudah diam. Ya. Justru kalau laki-laki marah banget teriak. Perempuan marah banget diam. Diam, kaku. Terus nggak mau lihat. Nggak mau lihat. Terus kalau ditanya, Mama marah ya? Enggak. Terus nggak mau lihat. Pasti kita buang muka gitu. Enggak. Tapi dalam hati perempuan kepengennya ditanya 3 kali. Itu perempuan tuh. Ini harus tahu, Bapak harus tahu nih. Kalau perempuan lagi marah banget, harus ditanya 3 kali. Mama marah ya? Perempuan nggak bisa bilang iya langsung. Enggak. Dalam hatinya tanya lagi dong, tanya lagi. Tanya kedua. Mama marah sama Papa. Ih, siapa yang marah? Rugi amat. Gitu gaya kita. Ini otak kita minta tanya ketiga. Ya. Mama marah sama Papa. Baru tuh. Papa nggak pernah ngerti aku. Itu perempuan. Jadi perempuan itu lucu. Makanya kenapa laki-laki perempuan ini sering ada konflik. Itu karena memang kita beda. Belajar perbedaan aja berkali-kali aja masih juga nggak ngerti kita. Ya, tapi jangan salah. Nggak ngerti itulah keunikan, nggak ngerti itulah misteri. Nggak perlu apa-apa semua kita harus tahu, nggak perlu. Ya, ada hal-hal yang saat ini kita belum tahu, nikmati saja. Itulah misterinya, itulah asiknya. Dan disitulah permohonan
maafnya sebenarnya kita. Ya. Karena kalau kita tahu apa-apa, semuanya kita tahu, malah bahaya. Misalnya kita tahu nih apa yang dipikirkan suami, malah ngamuk kita, Bu. Kenapa? Bisa jadi dia mikirin orang lain. Makanya nggak perlu tahu banget. Itu penting, kita harus tahu, nggak perlu tahu banget. Ya, sama suami juga kita nih, kalau dia tahu isi otak kita, marah juga dia pasti. Kenapa? Tadi 2 jam yang lalu saya mikirin orang lain. Makanya nggak perlu tahu banget. Benar-benar tahu itu nggak perlu. Makanya nikmati ketidaktahuan itu ya. Nah, kemudian kalau untuk anak tantrum, ini tunggu kita lihat dulu tantrumnya kenapa. Apakah dia ada berkebutuhan khusus kah? Ada autism kah? Ada ADHD kah? Ada cerebral palsy? Kita harus tahu ya, apakah Ananda berkebutuhan khusus. Kalau berkebutuhan khusus, maka penanganannya harus khusus. Kita perlu belajar tambahan teknik-teknik itu. Tapi kalau tantrum dan dia sehat, tidak ada macam-macam, tidak ada keberkebutuhan khusus, berarti dia mekanisme baterai kasih yang kosong. Ya, mungkin hari ini nggak bisa jawab untuk baterai kasihnya, mungkin nanti bisa juga di searching di mana di media lain, kan banyak juga saya cerita tentang baterai kasih ya. Kurang lebih seperti itu Bu Nida. Iya, terima kasih Ibu, Masya Allah. Ini luar biasa sekali respon dari para jamaah baik di YouTube maupun di Zoom. Kami sebelumnya dari panitia juga memohon maaf, sepertinya tidak semua pertanyaan bisa didiskusikan dalam kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu yang ada. Jadi kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Semoga ke depannya kita bisa mengadakan sesi berikutnya dengan Ibu Aisyah, insya Allah ya. Ya, ini saya baru baca di chat nih, teman-teman pada mau ikut ke Jerman nih. Oh, Masya Allah. Mbak Wulan, Mbak Wis, Mbak Vina. Ditunggu semuanya. Antusias Bu, ditunggu di sini. Apalagi tadi Ibu materinya sudah menyampaikan dengan bahasa Jerman itu. Masya Allah. Udah dekat nyari di Google Aisyah. Translate. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik, karena juga gini Bu Aisyah akan segera berbuka ya, jadi kita lebih baik diskusi kita sudah tidak bisa dilanjutkan kembali. Kami mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau dari perjalanan tadi sejak materi sampai tanya jawab tadi, saya jadi teringat sebuah quote yang mengatakan bahwa people may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Bahwa orang itu mungkin bisa lupa terhadap apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa atas rasa yang pernah ditorehkan. Itu sebuah reminder yang mendalam agar kita bisa mengontrol emosi supaya tetap stabil. Ya baik jamaah sekalian dimanapun berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya mewakili tim acara Kabar, kajian bareng, yang meliputi ngaji Ibu-Ibu Bremen, kajian Muslimah Hamburg, Kalimah Hannover, Askadina Braunschweig, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Aisyah yang telah berbagi ilmu dan sharingnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga menambah keberkahan dan dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir. Insya Allah. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Jadi kapan nih kita ke Jerman? Mbak Marsha, kita ke Jerman tahun depan. Semoga pandemi segera berakhir, Ibu. Kalau ke Jerman sekalian mampir Swiss, Bu. Ini kata Mbak Vika mampir Belanda. Tuh, Bu, udah banyak yang mail kan itu. Masya Allah. Ini juga disuruh mampir di Black Forest. Oh, Masya Allah. Sudah bisa. Nanti kita koordinasi ya Bu Aisyah bisa berangkat menuju. Oh, Masya Allah, Bu Dewi langsung ini. Kumula khairan. Sudah pada menanti kedatangan Bu Aisyah ini. Yang penting pesawat Indonesia diterima di Jerman. Insya Allah. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu, Bu Aisyah. Insya Allah. Kita jalan-jalan ke Jerman bisa. Insya Allah, Mbak Vina. Rombongannya bisa satu pesawat nih. Iya, banyak yang Mente. Iya. Allah, Masya Allah. Insya Allah kita semoga Allah kasih kesempatan kita untuk segera bisa bertemu darat ya dengan Ibu Aisyah. Mudah-mudahan Ibu Aisyah bisa bersilaturahim semua ke Jerman khususnya dan ke Eropa ke semuanya insya Allah. Amin. Ibu di Eropa. Naik kereta nih, naik aerorel ya, mampir-mampir ya. Iya. Boleh nggak mampir nggak seminar gitu? Kita jalan-jalan aja.
Saya Siap siap Bu menemani Ibu. Aisyah sambil ini ngisi materi sambil jalan-jalan insya Allah. Ya, gitu ya. Bagus itu, ayo. Naik sambil- kereta api. Ya, Tujuannya ini dakwah aja. dulu, Mbak. Ngobrol-ngobrol aja, isi materinya ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya. Karena ibu-ibu kan senangnya curhat-curhat kan. Iya, baik. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ibu-ibu semuanya yang hadir, baik yang Sama-sama, langsung hadir di Ibu. YouTube atau di Terima langsung di kasih. Zoom atau di YouTube. Terima kasih telah berhadir dan bergabung. Sini, Semoga Kak. kajian ini membawa manfaat bagi kita semua. Ya Allah. Amin. Dan kepada Amin. semua panitia, seluruh jajaran panitia, terus ngaji ibu-ibu Bremen, pengajian Muslimah Hamburg, Muslimah Hannover, dan Azkadina Braunschweig. Terima kasih atas kerja barengnya. Semoga kerjasama ini berlanjut sampai di masa yang akan datang, insya Allah. Amin. Sekali lagi kepada semua pihak kami ucapkan fil herzlichen Dank. Syukran jazilan wa jazakumullah khairan katsira. Dan mungkin sebelum mengakhiri Assalamualaikum pertemuan ini, kami warahmatullahi mohon wabarakatuh. perkenan Ibu Aisyah untuk terlebih dahulu memimpin doa, Ibu. Itu musuh makan ambah. Kita sebelum keluar kita doa dulu ya ibu-ibu sebelumnya. Monggo Ibu Aisyah dipersilakan untuk memimpin doa. Wah, doa ya, Masya Allah. Ya, ini kalau saya doa lama soalnya. Karena biasanya ya, baik sahabat-sahabatku, doa itu adalah sesuatu yang di dalam tubuh kita ada terjadi mekanisme pengiriman pesan pada sistem saraf dan dia keluar lewat vibrasi gelombang bioplasmik kita sampai kepada orang-orang yang kita doakan, ya. Dan di dalam Islam pada saat kita berdoa dibuka dengan kita mengirimkan Al-Fatihah pada junjungan kita Rasulullah SAW agar cahaya kita, gelombang kita berjumpa Rasulullah yang saat ini Rasulullah menunggu di Iliyin di lapisan langit ke-7 ya. Ila hidratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Sahabat-sahabat filahku, hadirkan Rasulullah di depan kita dengan tulisan Muhammad yang penuh cahaya. Masya Allah. Salam alaika ya Rasulullah, salam alaika ya Nabiullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sahabat-sahabat filahku, sekarang hadirkan pasangan hidup, anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu, dan seluruhnya yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, hadirkan orang tua, hadirkan kakak adik di depan kita, dan kita doakan, kita kirimkan doa ini kepada mereka, sebut satu-satu namanya masing-masing dan lihat wajahnya. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk suamiku, ya Allah, sebut namanya, bayangkan wajahnya. Dan untuk anak-anakku, ya Rob, hadirkan mereka di depan kita, lihat satu-satu wajahnya, sebut namanya lengkap. Ya. Dan rasakan semua doa ini sampai pada mereka. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, tetapkan iman, Islam, dan ihsan pada keluarga kami ya Rob. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kami sehat walafiat ya Allah, kami mohon lindungan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan keluarga kami ya Rob. Lapangkan rezeki kami ya Rob, lapangkan rezeki kami ya Rob, lapangkan rezeki kami ya Rob. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul lazim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sahabat-sahabatku, ya, lihat, bayangkan kita di dunia bahagia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kita bahagia, Masya Allah. Wakina azabannar, dan kita dijauhkan dari api neraka. Hadirkan itu, bayangkan itu. Wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Terima kasih Bu Aisyah atas doanya. Kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar, astaghfirullahaladzim, serta doa kifaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya selaku moderator mewakili panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan kekurangan serta kekhilafan. Saya mohon undur diri dan sampai bertemu lagi insya Allah di acara-acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama. Iya, di Indonesia udah mau berbuka kayaknya ya. Ya, selamat berbuka puasa sahabat-sahabat ini sebentar lagi ya. Iya, masih Ya, lama ini di sini, lagi Bu. kenceng-kencengnya doa nih, ya, Iya. kenceng-kencengnya doa nih. Di sini Ya, masih sesaat lama sebelum bukanya. Di sini masih lama, Bu Aisyah. Jam berapa di sana, Bu Dewi? Jam Bu Dinda? 8:30, insya Allah. Di sini sekarang masih jam 1. Malam ya? Jam 1 Terus siang, nanti- ya. Masya Kita di sini Allah, masih perjuangannya, jam 1 siang. perjuangannya luar biasa. Nanti habis buka, sholat maghrib, sholat isya, tarawih, sahur Tarawih. berapa jam itu? Jam 1 biasanya kita baru tidur. Oh, Masya Allah. Terus sahur, Nanti sahur jam- lagi jam berapa? Sahur lagi jam? 2:30, jam 3 kita sahur. Oh, lagi summer ya di sana ya? Enggak sih, udah musim-musim Semi. semi. Hmm. Ini agak lumayan, alhamdulillah nggak terlalu panjang. semi ya? Oh, Iya. Kalau lumayan summer ya. itu Ya, kita kalau saum summer bisa. ya sampai 20 jam, 22 jam gitu saum. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pamit. Jazakallah khairan kasiran. Semua ya Bu Aisyah juga. Mohon doanya untuk kami-kami di sini, Bu. Ibu ya Sarah. Iya, ditunggu Tangan. 30 menit. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih juga untuk timnya Bu Aisyah. Jazakumullah khairan. Baik, Mbak terima Ning. kasih sama-sama. Terima kasih. Sama-sama semuanya, Mbak Nin. Mbak. Iya, makasih banyak ya, Mbak Ning. Sama-sama, Mbak Nida. Jangan kapok direpotin saya.